Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai kelas kita. Kurang keras Pak Wid suaranya. Ya, kita akan mulai pada malam hari ini. Kelas kita eksposisi 2 Pak Wid, suaranya kurang keras. 2 Korintus pasal 6. Ya, bisa dengar Bapak Ibu? Oke, mari kita mulai Bapak Ibu di dalam doa. Saya minta Pak Indrawan berdoa untuk kelas kita malam hari ini. Suaranya kurang keras, Pak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kembalikan kami untuk kami dapat berkumpul kembali. Malam ini kami mau belajar akan firman-Mu. Sekali lagi, urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, baik juga pada hamba-Mu yang akan mengajar kami. Tuhan juga pimpin dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Berkaryalah bagi kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Segala kelemahan, kekurangan kami, sekali lagi mohon ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Indrawan. Saya persilakan Pak Henry untuk mengajar kita malam hari ini. Oke, baik. Suara saya bisa terdengar cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya share screen sebentar. Baik, ya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah eksposisi dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya, dan saya memberikan judul untuk bagian ini adalah integritas dan harapan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melihat kepada 2 Korintus pasal yang ke-6, saya ingin mengajak kita melihat surat 2 Korintus ini di dalam bagian yang lebih besar, gitu ya. Jadi di sana Saudara Bapak Ibu melihat di dalam layar, saya memberikan bagian 2 Korintus di sana. 2 Korintus pasal kedua ayat yang ke-14 sampai bagian pasal ke-7 ayat yang ke-4. Nah, Saudara, tema kita hari ini kan 2 Korintus pasal ke-6 kan. Ya, kenapa kok saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan 2 ayat yang ke-14 sampai pasal ke-7 ayat yang ke-4. Nah, di sini kita perlu melihat ya bahwa Paulus itu menuliskan sebuah surat. Nah, Saudara, surat pada zaman itu sama dengan sebetulnya hari ini kita menulis surat. Ya, hari ini memang dengan adanya email dan seterusnya, WhatsApp begitu ya, kita mungkin tidak lagi sesering dulu pada waktu kita menulis atau menerima surat, tetapi pada prinsipnya surat itu selalu sama. Ya, surat itu mempunyai bagian pembuka, begitu ya, mempunyai bagian isi, mempunyai bagian penutup. Ya, surat itu ada dengan hormat. Kemudian ditutup dengan hormat kami. Ya, surat itu merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan yang jelas. Ya, sehingga saudara pada waktu kita membaca surat, gitu ya, dan kalau kita mau mengerti surat itu dengan baik, kita tidak bisa membacanya itu secuplik. Hari ini saya baca halaman 2. Ya, kemudian besok saya lagi males baca halaman 1 paragraf kedua saja. Ya, kemudian besok lusa saya baca halaman 3. Besok lusanya lagi saya kembali ke halaman 2. Ada di sini yang pernah baca surat seperti itu? Ya, kita pasti nggak ngerti. Ya, sehingga kalau kita baca surat itu bagaimana? Ya, kalau kita baca surat ya kita baca mulai awal. Dan kalau kita membaca surat, ya kalau kita menulis atau menerima surat, biasanya surat itu akan teratur. Misalnya, gitu ya, kita menerima surat, katakanlah anak kita sekolah di luar negeri, ya, atau sekolah di luar kota, ya, dan mereka mengirimi kita surat, itu pasti akan teratur. Pertama misalnya, bertanya dulu kondisi papa mama bagaimana, sehat-sehat saja, gitu ya. Nah setelah itu baru dia cerita, saya di sini dapat tempat kos yang seperti ini dan ini, gitu ya. Kemudian setelah itu dia cerita, ya selain tempat kosnya enak, ternyata teman-temannya juga enak, gitu ya. Teman-teman saya begini, kami ngapain saja. Kemudian yang terakhir, wah ini sekolahnya sudah mulai lumayan berat, PR-nya banyak.
Tapi yang terakhir, dia mengatakan, Mama enggak usah khawatir, saya baik-baik saja. Begitu ya. Sederhana ya. Jadi kalau orang nulis surat masih seperti itu kan, enggak mungkin, Mama baik-baik saja. Teman saya begini, guru saya begitu, Mama baik-baik saja kan, gitu ya. Tidak ada. Ya orang nulis surat, orang menuliskan surat itu pasti satu bagian, satu bagian, satu bagian, satu bagian. Ya sehingga pada waktu kita membaca cuma secuplik, ya satu setengah paragraf gitu ya. Ya kita akan tidak tahu ini maksudnya apa, begitu ya, surat ini kepada siapa. Ya sehingga di sini itu kenapa saya ingin mengajak kita terlebih dahulu ya melihat 2:14 sampai 7 sampai pasal keempat, meskipun kita pasti tidak akan membaca semua ini. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan eksposisi ini di minggu-minggu sebelumnya, begitu ya. Tapi kenapa saya secara khusus mengajak kita memperhatikan 2 Korintus 2 ayat ke-14 sampai 7 ayat yang keempat, karena ini merupakan satu kesatuan. Ingat tadi ya, bicara mengenai tempat kos. Bagian kedua bicara mengenai teman. Bagian ketiga bicara mengenai kuliah. Ya, sehingga 2 Korintus 2:14, 7 sampai 4 ini satu bagian tersendiri. Ya, di bagian sebelumnya ya Paulus berbicara mengenai topik yang lain. Ya, meskipun menariknya di bagian setelahnya Paulus kembali ke topik seperti sebelumnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Saya ingin mengajak kita melihat. Saya sudah cantumkan di sini ya. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13. Ya, ini kan berarti satu ayat sebelum bagian yang kita akan perhatikan. Gitu ya. Kita akan 2 Korintus 2:14 sampai 7:4. Sehingga saya ingin kita memperhatikan satu ayat sebelumnya, 2 Korintus 2 ayat 13, dan satu ayat sesudahnya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Terus saudara perhatikan, bagian yang saya beri warna kuning, ya, yang saya pakai huruf yang berbeda, ini sama. Kita lihat dulu ya, 2 Korintus 2 ayat yang ke-13, tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ya, ini Paulus mengatakan seperti ini. Ya, Paulus mengatakan hatiku tidak merasa tenang, aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Terus saudara perhatikan, di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-5 Paulus ngomong apa? Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Saudara melihat di sini, 3 kata yang saya beri warna kuning itu sama ya. Tetapi hatiku tidak merasa tenang. Gitu ya. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tetap tidak tenang. Ya, sampai akhirnya Titus itu datang. Nah, saudara, kalau saya tidak memberikan ayatnya ya, kalau ayatnya itu saya hapus, ya, jadi 2 Korintus 2:13 saya hapus, kemudian 2 Korintus 7:5-6 saya hapus, saudara akan menganggap ini 2 kalimat yang berurutan apa enggak? Nangkep maksud saya ya? Kalau saya saudara tidak tahu ayatnya, begitu ya, terus saya kasih 2 ayat ini. Menurut saudara, ini 2 ayat yang mestinya nyambung apa tidak? Nyambung. Betul ya? Kalau tidak ada ayatnya, saya baca secara berurutan, betul-betul di sini bagian yang nyambung. Paulus tidak merasa tenang, karena dia tidak ketemu sama Titus, karena itu dia segera minta diri, pergi ke Makedonia. Ketika dia tiba di Makedonia, juga tidak tenang, sampai ketemu Titus. Ya sehingga mestinya 2 Korintus pasal ke-7 ayat yang ke-5 ini cocok kalau ditaruh di 2 Korintus pasal ke-2 ayat yang ke-14. Tetapi kenapa kok sama Paulus dikasih jarak yang begitu panjang ya? Jadi kadang-kadang ya pada waktu itu, ya sama seperti pada waktu kita menulis surat, kalau sekarang enak ya. Kalau sekarang kita bicara satu hal, habis itu bicara mengenai hal yang lain, lupa. Ya, pakai contoh saya tadi ya. Hal pertama bicara mengenai apa tadi itu? Kos. Bagian kedua bicara mengenai teman. Pada waktu bicara mengenai teman, ternyata ada cerita mengenai kos yang lupa diceritakan. Kalau hari ini gampang, saudara, ya tinggal insert
begitu ya. Tinggal kembali ke paragraf yang di atasnya, tinggal nambah tulisan, ya mudah sekali. Tapi kalau surat bagaimana? Ya, surat bagaimana? Sehingga kadang-kadang di dalam tulisan Paulus ada seperti ini ya. Paulus sedang cerita mengenai dia nggak tenang ke Makedonia, menunggu Titus. Tiba-tiba dia teringat. Ada satu hal yang sangat penting yang dia harus sampaikan. Ya, sehingga itu kenapa dia belok sebentar. Ya, meskipun di sini beloknya cukup panjang ya, pasal kedua sampai pasal ke-7 begitu ya. Karena ini merupakan bagian yang penting sekali dan baru setelah itu Paulus kembali menceritakan perjumpaannya dengan Titus. Nangkep ya? Ya, sehingga di sini kita melihat 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13 ini bagian A. Ya, 2 Korintus 2 14 sampai 7 ayat yang keempat itu bagian B, kemudian Paulus kembali ke bagian A. Ya, sehingga di sini kita melihat 2 Korintus pasal ke-6 masuk di mana? Yang A atau yang B? Yang B. Gitu ya. Sehingga itu kenapa kita perlu tahu secara garis besar. Ya, meskipun kita tidak akan membaca semuanya ya dari 2 Korintus 2 sampai 2 Korintus 7, tetapi secara garis besar ini Paulus ngomong apa ini? Apa ini yang penting? Sehingga dia kok sedang ngomong mengenai Titus, mengenai Makedonia, kok tiba-tiba pindah topik, baru kemudian kembali lagi, begitu ya. Paulus sedang ngomong apa? Nah, saudara, kalau saya boleh langsung menyimpulkan, begitu ya, saya menyimpulkan secara langsung, 2 Korintus pasal kedua ayat yang ke-14 sampai pasal ke-7 ayat yang ke-4, di sini Paulus sedang berbicara mengenai pelayanannya. Ya, di dalam bagian ini sebetulnya ini adalah bagian yang paling baik berbicara mengenai pelayan Tuhan itu mestinya bagaimana ya. Dan jemaat itu mesti bersikap kepada pelayan Tuhan itu seperti apa ya. Sehingga 5 pasal di sana Paulus berbicara mengenai hal itu. Jadi di dalam bagian ini kita bisa menemukan Paulus ini melayaninya seperti ini. Dan Paulus mengharapkan jemaat setelah dilayani mesti seperti apa. Gitu ya. Nah, ini saudara mesti ingat. Ya, saudara mesti ingat ini. Ya, jadi bagian ini termasuk pasal ke-6 yang nanti habis ini kita akan bicarakan, begitu ya. Itu berbicara mengenai Paulus menceritakan penata layan itu mesti seperti ini. Dia seperti ini. Ya, sehingga ya, jemaat juga mesti bersikap seperti ini. Gitu ya. Responnya mesti seperti apa? Ya, kalau papa, mama sudah susah payah setengah mati menyekolahkan kamu, anak, begitu ya. Setelah kamu tahu, mestinya bagaimana? Ya, belajarlah baik-baik. Ya, setelah belajar jangan lupa nanti bisa kerja, begitu ya. Karena setelah papa sekolahkan kamu, kalau kamu tidak belajar baik-baik, itu namanya kurang tahu terima kasih. Nangkep ya? Di sini sama. Ya, Paulus cerita pelayanannya seperti apa, tapi kemudian Paulus memberitahu, setelah kamu tahu, kamu mesti seperti ini. Nah, saudara, ini penting ya. Karena seringkali pada waktu kita membaca Alkitab, ya, kita hanya membaca satu ayat. Tetapi kita tidak memikirkan ini tujuannya apa. Ya, seperti contohnya saja. Ya, contohnya saja. Ya, tadi kalau anak kita itu malas belajar. Ya, terus bagaimana cara kita supaya membuat dia tidak malas belajar? Ya, kita ceritakan sama dia, begitu ya. Hari ini nak, sekolah itu mahal. Ya, papamu itu mesti kerja keras untuk bisa nyekolahkan kamu. Ya, papamu itu kerja tidak gampang. Begitu ya, saingannya banyak. Banyak karyawan yang lain ingin merebut jabatan papamu. Tapi papamu mati-matian kerja, begitu ya, supaya kamu bisa sekolah. Nah, saudara, ketika saudara cerita kepada anak saudara, papamu kerja keras, saingannya banyak, bosnya itu menuntut ini, menuntut itu, pelanggan itu ini, begitu ya. Saudara, pada waktu cerita itu, saudara cerita itu dengan tujuan yang jelas kan? Untuk apa? Begitu ya. Tujuannya adalah supaya anak saudara jadi rajin belajar. Karena sekarang dia tahu uang sekolahnya itu tidak gampang nyarinya. Betul ya? Tapi bayangkan ya, kalau misalnya anak saudara setelah saudara cerita ya, dia terharu. Aduh, papa kerja keras ya. Terus dia jengkel. Awas ya, nanti saingan papa saya. Begitu ya. Awas ya, itu bos papa saya yang suka menekan. Tetapi dia tetap malas belajar. Kira-kira menurut saudara, tujuan saudara tercapai enggak? Ya, jadi dia hafal loh. Yang saudara ceritakan kepada dia, bosnya, papanya gimana, teman-teman papanya berusaha menjegal papanya bagaimana, dia hafal semuanya itu dia hafal. Dia bisa ngulang, bahkan dia terharu, dia jengkel sama teman-teman papanya, tapi tetap malas belajar. Ya, kira-kira saudara merasa sudah
sudah memakai waktu secara efektif atau merasa membuang waktu ya? Ya saudara kan merasa, waduh, ini sia-sia ngomong. Loh kenapa sia-sia? Kan dia hafal. Ya tapi tujuannya tidak tercapai. Nah, seringkali gitu. Ya jadi pada waktu kita membaca Alkitab, kita tahu. Ya seperti misalnya, ya coba kita mulai lihat ya. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga sampai atau ayat yang keempat, gitu ya. 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang keempat, coba kita lihat sama-sama ya. Saya baca, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian harap bisa membacanya, bisa membaca di dalam Alkitab meskipun saya membacakan ya. 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang keempat, Paulus mengatakan apa? Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati. Luar biasa ini. Ya, seperti tadi ya, saudara cerita, papamu kerja keras, masuk pagi jam sekian, pulang malam jam sekian, orangnya seperti ini, saingannya seperti itu, begitu ya. Nah saudara, tapi pernah nggak kita bertanya, Paulus ada apa ya? Sepertinya kok kayak memuji-muji diri. Betul ya? Kira-kira ada apa ya? Paulus mesti cerita, saya susahnya ini, saya susahnya itu, saya ini tulus, saya itu melayani dengan sungguh-sungguh. Kira-kira ya, kalau saudara dengar saya mengatakan, saudara tahu nggak? Saya ini melayani sungguh-sungguh. Setelah saudara dengar, saudara akan berpikir apa? Buat apa ya Pak Hendri cerita? Begitu ya? Emang siapa yang nanya? Mungkin gitu, begitu ya. Nah, saudara seringkali pada waktu kita membaca, kita tidak pernah tanya, ini ada apa ya? Paulus cerita dia bagaimana, begitu kelaparan, begitu ya, tekanan dan seterusnya. Ya sehingga kita mungkin tahu, oh ya, Paulus itu ternyata pelayanannya susah ya, mengalami banyak tantangan. Terus setelah tahu itu apa? Ya tidak tahu, pokoknya saya tahu aja deh. Kayak tadi ya, anak yang tahu papanya kerja keras, terus setelah tahu apa? Ya pokoknya sekarang saya tahu. Itu namanya tujuan tidak tercapai. Ya karena kembali saudara pada waktu cerita kepada anak, tujuan saudara harap anak saudara tahu kalau papanya kerja keras, uang sekolahnya mahal, ya belajar begitu ya. Tapi kalau dia cuma hafal tapi tidak tahu tujuannya, ya percuma. Ya sehingga itu kenapa kita perlu tahu konteks secara lebih luas sehingga pada waktu kita membaca kita jelas. Kenapa ya? Paulus ini kok seperti memuji-muji dirinya. Sombong apa? Begitu ya. Orang kok suka memuji-muji, membangga-banggakan kesusahannya. Buat apa? Nah saudara, pada waktu kita membaca, tadi kita melihat. Karena Paulus ingin jemaat itu tahu. Pelayan itu seperti apa. Ya Paulus ingin jemaat tahu bagaimana Paulus sudah bersusah payah untuk dia. Tapi kenapa kok Paulus ingin jemaat tahu? Karena pada waktu itu, nah, saudara kalau membaca surat 2 Korintus, saudara akan tahu ada rasul-rasul palsu. Ya, dan jemaat Korintus itu waktu dengar rasul-rasul palsu, mereka kagum. Persis sekarang anak-anak ya, begitu tahu temannya kagum, ikut teman, tidak ikut papa mama. Begitu ya, tidak mau belajar, ikut teman main, karena dianggap itu lebih hebat. Ya, sehingga Paulus kemudian pada waktu itu ya, Paulus tahu jemaat Korintus kedatangan rasul-rasul palsu yang kelihatannya begitu hebat. Mereka mengatakan saya bisa mengadakan mujizat ini, mujizat itu, begitu ya. Saya dari Yerusalem, saya itu dari kota di mana kekristenan berasal. Mereka sepertinya begitu hebat. Sayangnya mereka mengajarkan apa yang salah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya sehingga Paulus memuji-muji dirinya bukan untuk supaya dia tidak kalah saingan. Ya, bukannya wah ini ada rasul palsu ya. Mulai sombong-sombong saya juga tidak mau kalah. Begitu ya, saya juga akan menyombongkan diri saya. Tidak. Ya Paulus ini bagi saya luar biasa. Ketika dirinya itu yang dihina, itu dia tidak apa-apa. Tetapi ketika Injil itu yang terancam. Ya, ketika jemaat itu yang terancam. Wah, dia tidak bisa tinggal diam. Tahu dari mana? Coba ya, saya ingin membacakan satu ayat lagi. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Ya, tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang.
Kalau ada kesempatan yang baik nanti, ia akan datang. Ya, saudara siapa? Saudara Apolos. Saudara, kenapa ini kok luar biasa? Ya, kenapa kok Pak luar biasa ya? Paulus mendorong Apolos untuk ke Korintus. Kenapa ini luar biasa? Karena kalau saudara membaca ya, di dalam 1 Korintus pasal-pasal yang awal, memang jemaat Korintus ini kayak anak yang sangat menyusahkan orang tua. Pinter sih pinter. Ya, di antara jemaat-jemaat yang Paulus dirikan ya, salah satu jemaat yang paling pinter, paling banyak karunia-nya itu jemaat Korintus. Tapi yang paling nyorok no, begitu ya, yang paling nyusahkan ya. Memang kadang-kadang anak pinter memang menyusahkan, begitu ya. Juga mereka dengar Paulus ya, kemudian mereka dengar Apolos, kok hebat Apolos. Ya, terus mereka dengar Petrus, wah ini Petrus. Sehingga kemudian di antara jemaat, begitu ya, saya ini golongan Paulus. Ya, kemudian yang lain mengatakan Paulus, saya ini golongan Apolos, lebih hebat Apolos, begitu ya. Saya ini golongan Petrus. Bahkan yang paling terakhir nggak mau kalah. Golongan apa? Saya golongan Tuhan Yesus. Ya, setelah kalau punya jemaat seperti ini, benar-benar itu rambut bisa putih dengan cepat. Begitu ya. Padahal Paulus yang mendirikan. Betul ya, kadang-kadang buat orang tua susah kan itu ya. Kita yang melahirkan, membesarkan, kita ngomong A, teman ngomong B, langsung ikut temannya. Begitu ya, sehingga jengkel setengah mati, begitu ya. Sehingga saudara bisa bayangkan ya, kalau kita jadi Paulus, ini jemaat saya yang mendirikan. Apolos datang, langsung sebagian berpindah hati ya. Petrus datang, sebagian berpindah hati lagi. Ini jemaat ini kayak apa ini? Saya yang dirikan dari tidak ada loh. Betul ya, Paulus yang mendirikan dari tidak ada. Gitu ya, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Petrus, begitu ya. Saudara kira-kira ya, kalau jadi Paulus, masih mau ngundang Apolos enggak? Ya, menurut saudara ya, kalau saya jadi gembala Elion, ya, terus saya ngundang salah seorang pembicara, jemaat itu langsung sepertinya membanding-bandingkan. Kadang-kadang jemaat itu suka begitu ya. Ya, jadi Pak Tong sekali pada waktu dia itu melayani, Brother Stephen Tong ya, pada waktu pulang, ya, jemaat kan salaman ya, di gereja waktu pulang kan salaman. Dia salaman di sebelah gembalanya. Salaman, satu-satu salaman. Ada seorang jemaat tuh ngomong begini, saudara. Wah, baru kali ini saya dengar khotbah yang bagus. Khotbah Bapak itu bagus sekali. Saya enggak pernah dengar khotbah yang bagus. Gembalanya itu di sebelahnya dengar tuh. Begitu ya. Kalau saudara jadi Pak Tong kira-kira bakal ngomong apa? Begitu ya. Jadi jemaat itu kadang-kadang bisa pakai pujian untuk nembak orang lain. Ya, tapi jemaat GBI Geraha enggak seperti itu kok ya. Puji Tuhan, begitu ya. Ya, ada loh, begitu ya. Sepertinya muji ya, tapi sebetulnya nembak yang lain. Wah, ini taktis sekali. Tapi Pak Tong waktu itu bijaksana. Dia mengatakan seperti ini. Pak, kalau kita makan bakpo pertama enggak kenyang. Makan bakpo kedua enggak kenyang. Makan bakpo ketiga, keempat, kelima enggak kenyang. Makan bakpo keenam itu kenyang. Bapak kenyang karena makan bakpo keenam atau karena makan 6 bakpo? Yang mana? Bapak kenyang karena makan bakpo keenam atau karena makan 6 bakpo? Begitu ya. Langsung dia malu ya. Jadi, wah langsung gembalanya, terima kasih Pak Tom, terima kasih Pak Tom. Begitu ya. Ya sehingga ya kadang-kadang jemaat memang seperti itu. Ya, sehingga itu membuat pergumulan bagi gembala dan penata layan. Di sini saudara melihat Paulus ini luar biasa. Sebagian jemaatnya itu suka sama Apolos, tapi Paulus cuma melihat Apolos memang ngajarnya bagus kok. Ya, Paulus lihat Apolos ngajarnya benar, sehingga di sini ya dia tidak merasa kalau begitu jangan undang Apolos ya, bahaya. Ya, saya ngundang Apolos lama-lama tambah banyak fansnya dia, fans saya tambah sedikit, gawat begitu ya. Tidak. Tadi saudara membaca, tadi saya membaca apa? Dia mengatakan, saya mendesak Apolos untuk datang. Apolosnya, tapi di sini Apolos juga tahu diri ya. Dia pasti juga sudah mendengar kondisi jemaat Korintus, dia yang nggak mau datang. Ini dua hamba Tuhan sama-sama bagus. Begitu ya. Ya sehingga Paulus juga bagus, begitu ya. Sudah tahu jemaatnya suka sama Apolos, ya enggak apa-apa, memang ini bagus kok. Tapi Apolos juga enggak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Wah, mumpung ini gembalanya Apolos ya. Sudah tahu jemaatnya suka sama saya malah diundang. Tak manfaatkan sekalian begitu ya, supaya jemaatnya lebih ngefans saya daripada ngefans gembalanya. Tidak. Ya, jadi Pak di sini sangat indah ya. Ya, Pak Apolos mengatakan apa? Paulus mengatakan apa? Apolos enggak mau datang. Tapi di sini yang indah, Paulus justru mendesak, datang
Begitu ya, khotbahmu memang bagus, ajar jemaat, tidak apa-apa. Masalah fans itu tidak penting. Sehingga di sini saudara melihat Paulus ini teladannya bagus ya. Sehingga bukannya dia takut kalah saingan sama rasul palsu, tidak. Tapi karena memang pengajarannya tidak baik. Ya itu kenapa dia harus menceritakan hamba Tuhan yang baik itu seperti ini. Ya dia harus menceritakan saya sudah melakukan ini bukan untuk saingan dagang begitu ya. Tapi supaya jemaat ini pandai sedikit, tidak mudah terombang-ambing. Ya khususnya hari ini ya pada zaman online ya. Ya kalau dulu kan kita satu kebaktian masa iya kemudian habis dari GBI Graha mampir ke kebaktian yang lain, kemudian sore mampir ke kebaktian yang lain, malam mampir ke kebaktian yang lain, ya mestinya enggak ya. Tapi kalau hari ini online, habis ngeklik satu, tinggal ngeklik yang lain, ngeklik yang lain, ngeklik yang lain. Begitu ya, tanpa kita pernah tahu enggak yang benar mana, yang salah mana. Ya, seringkali kita seperti jemaat Korintus ya, hebat. Ini kesaksiannya hebat ini. Benar pasti ini. Kenapa kok tahu benar? Saya nangis ya waktu dengarkan khotbah. Wah celaka ya. Jadi kriteria khotbah yang baik itu apa? Yang bisa membuat saya nangis. Kriteria khotbah yang lebih baik itu apa? Yang bisa membuat saya setelah nangis ketawa. Kriteria khotbah yang paling baik itu apa? Yang bisa membuat saya nangis, kemudian ketawa, kemudian nangis lagi. Begitu ya. Itu namanya khotbah yang baik. Waduh, apa ya benar begitu? Tapi pada waktu itu jemaat Korintus seperti itu. Hebat ini. Paulus tidak ada apa-apanya ini. Betul ya? Ini hebat ini. Apa namanya? Rasul-rasul ini. Padahal isinya tidak ada. Sehingga itu kenapa Paulus harus menunjukkan, tidak gitu. Ya cara kamu menilai khotbah yang baik bukan sekedar yang bisa membuat kamu nangis dan ketawa. Kalau seperti itu kita lihat sinetron ya bisa. Lihat sinetron nangis, kemudian lihat iklannya lucu ketawa lagi, kemudian sinetronnya kembali kita nangis lagi, iklannya lagi lucu lagi kita ketawa lagi begitu ya. Bukan gitu. Ya cara menilai pelayanan yang baik bukan seperti itu. Itu kenapa Paulus menceritakan bagaimana dia melayani dengan baik. Nangkep ya? Sehingga begitu saudara tahu hal ini, ya maka ketika tadi saudara membaca, ada apa ya? Paulus kok menceritakan begitu banyak kesulitannya. Ya, menahan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Bukan untuk menyombongkan diri. Saya ini kerja keras. Bukan. Ya, tetapi supaya jemaat tahu, ini tuh pelayan yang baik itu seperti ini. Ya, bukan cuma sekedar yang pintar ngomong, yang pintar cerita, yang pintar kesaksian. Tidak. Dan jemaat harus bisa membedakan dan jemaat harus bisa menghasilkan buah. Ya, sehingga itu kenapa? Jadi kalau saudara masih ingat judulnya hari ini kita itu apa? Ya eksposisi 2 Korintus pasal ke-6 kan. Tapi judulnya itu apa? Integritas dan pengharapan Paulus. Ya karena 2 Korintus, nah hari ini kita akan secara khusus ya melihat 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-3 ya sampai 7 ayat yang ke-4 karena ini merupakan satu kesatuan. Begitu ya. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi tadi saya mengatakan kalau kita menulis surat, ya kita menulis surat bagian pertama kos. Ya, tapi 1A tante kos. 1B teman-teman kos. 1C kamar kos. Nangkep ya? Bagian kedua teman. 2A teman-teman seangkatan. 2B kakak kelas yang melakukan ospek begitu ya. Jadi meskipun tadi 2 Korintus pasal kedua sampai pasal ke-7 itu satu bagian, nah ini sub bagiannya. Ya, kayak tadi sub bagiannya tante kos, teman-teman kos, kamar kos begitu ya. Nah, Saudara, ini satu sub bagian yang saya ingin kita coba melihat dengan secara lebih mendetil. Nah, sub bagian ini bisa dibagi menjadi 2 sub bagian lagi. Oh, gitu ya. Harap jangan bingung begitu ya. Jadi 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-3 sampai 7 ayat yang ke-4 itu bisa dibagi 2 lagi. Ya, jadi misalnya tadi ya, 1B teman kos. Teman kos ya, yang 1B.1 yang A itu nak baik. Teman kos kedua itu enggak baik. Itu namanya ya 1A.1, 1A.2. Harap jangan bingung begitu ya. Sehingga di sini kita melihat 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-3 sampai 7 ayat yang ke-4 itu bisa dibagi 2. 6:3 sampai 10 berbicara mengenai integritas seorang Paulus. Bagian berikutnya 6:11 7 sampai 4 berbicara mengenai harapan. Ya, orang tua setelah mendidik dengan baik, pasti dia itu ada harapan. Ya, harapan itu tidak salah.
Ya, pamrih itu tidak salah kalau dimengerti secara benar. Ya, sehingga orang tua tidak bisa, oh saya membesarkan anak tanpa pamrih. Ya, saya menyekolahkan anak tanpa pamrih. Setelah sekolah dia bisa kerja atau tidak bisa kerja, tidak apa-apa karena saya tanpa pamrih. Ya, bukan tanpa pamrih. Betul ya? Sehingga kalau kita menyekolahkan anak ya kita juga perlu pamrih. Pamrihnya apa? Bukan cuma kemudian nanti kamu ingat mama begitu ya. Tidak. Ya kalau kita sudah menyekolahkan anak ya pamrihnya ya kerja kalau sudah lulus begitu ya. Ada harapan. Sama. Ya, di sini kita melihat di dalam bagian yang pertama Paulus berbicara mengenai integritas seorang Paulus. Ya, coba kita melihat bersama-sama ya. 2 Korintus pasal ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat bagian A. Dikatakan apa di sana? Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Di sini Paulus menunjukkan pelayan yang baik itu bagaimana? Bukan yang sekedar saya pernah mengalami ini. Ya, saya pernah mengalami peristiwa luar biasa itu. Paulus mengatakan tidak. Ya, seorang hamba Tuhan yang baik itu seperti apa? Dia tidak memberi sebab supaya orang tersandung. Tidak menjadi batu sandungan. Tetapi yang menarik, hamba Tuhan yang tidak menjadi batu sandungan itu yang kayak apa sih? Bukan yang kasih apa yang jemaat suka. Pak, saya ini hamba Tuhan yang baik. Jemaat sama saya itu semuanya itu tidak ada yang tidak suka. Jangan cepat-cepat senang dulu. Loh, kenapa kok jemaat sama kamu kok nggak ada yang nggak suka? Karena kalau mereka sukanya apa, saya kasih apa. Begitu ya. Ya sehingga anak saya sama saya itu, kalau saya guru ya, murid saya sama saya itu senang Pak. Ya saya ini guru favorit. Kenapa? Karena kalau mereka nyontek saya nggak pernah marahi. Ya, ini gawat ya. Begitu ya. Benar sih ya. Muridnya senang semua sama guru ya kalau dia nyontek itu tidak pernah ditegur. Tapi ya bukan guru yang baik. Ya, sehingga di sini Paulus menegaskan ya, dia tidak menjadi batu sandungan, tapi bukan berarti dia adalah orang yang suka menyenangkan orang lain. Enggak. Paulus kalau salah dia berani bilang salah. Ya, karena bagi Paulus dia mengatakan apa? Ya, dia dalam ayat yang keempat dia mengatakan dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Saudara, ini penting sekali. Jika bagi orang Kristen ya, kita mesti lebih takut penghakiman Tuhan daripada penghakiman manusia. Itu kenapa orang Kristen berbeda dari yang tidak Kristen. Ya, bagi orang yang tidak Kristen, kalah sama salah milih mana? Mending benar tapi kalah atau tidak benar tapi menang? Yang mana? Jujur. Ya, kalah sama salah. Ya, saudara lebih takut mana? Lebih takut kalah atau lebih takut salah? Yang mana? Justru orang dunia lebih takut kalah. Betul ya? Ya meskipun kalau milih ya, benar atau salah? Ya benar. Tapi kalau salah atau kalah? Kalau benar kalah ini. Gitu ya. Kalau mau menang harus berani salah, harus berani tidak jujur, harus berani melakukan yang tidak benar. Saudara, banyak orang dunia ya lebih takut kalah ketimbang salah. Kenapa? Malu. Ya, kalau saya salah, tapi saya menang, dunia ini begini. Betul ya? Saudara, benar. Tetapi kalah. Orang hormat enggak? Seringkali enggak. Begitu ya? Orang seringkali enggak hormat. Orang itu lebih hormat sama orang benar atau hormat sama orang kaya? Yang mana? Orang lebih hormat sama yang menang atau lebih hormat sama yang yang kalah? Yang menang. Sehingga itu kenapa bagi orang dunia ya kalau pilihannya benar atau salah saya usahakan benar. Tapi kalau benar kemudian kalah ya apa boleh buat, salah aja. Yang penting menang. Karena orang menghargai apa yang menang. Tapi bagi orang Kristen ya yang kita menyadari kalah menang itu di hadapan manusia. Benar salah itu di hadapan Tuhan. Sehingga orang Kristen mestinya mempunyai penilaian yang berbeda. Pasti orang Kristen sama orang tidak Kristen tidak ada yang suka kalah. Ya orang Kristen bukannya kita, oh saya Kristen kok, saya suka kalah. Tapi kalau demi untuk saya tidak kalah, saya mesti melakukan hal yang tidak benar. Dan saya mesti mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Meskipun saya tidak suka kalah, tetapi saya lebih tidak suka salah.
Mestinya orang Kristen mempunyai prinsip yang seperti itu. Sehingga di sini Paulus memegang prinsip ini ya. Saya tidak mau menjadi batu sandungan. Tapi tidak bisa. Kalau demi supaya saya tidak jadi batu sandungan, maka saya ngomongnya begitu ya. Orang salah, saya bilang enggak apa-apa kok. Supaya dia tidak tersinggung. Ya, tapi kalau saya memang tidak menjadi batu sandungan, orang itu salah, saya mesti berani ngomong apa adanya. Kalau orang itu tidak suka, ya, itu tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Sehingga bagi Paulus ya, pelayanan yang tidak menjadi batu sandungan, bukan yang people pleasers, ya, bukan yang menyukakan orang lain, tapi pelayanan yang dilakukan dengan tulus dan yang penting, melakukan pelayanan yang dilakukan dengan tahan uji. Nah, saudara, itu kenapa? Ya, di dalam 2 Korintus pasal ke-6, pasal ke-4, sampai pasal ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10, di sana saudara melihat begitu banyak, begitu ya, begitu banyak Paulus mendaftarkan. Coba kita lihat satu-satu dulu ya. Pertama kali Paulus mendaftarkan kesulitan pelayanannya, penderitaan, dia mengalami kesesakan, krisis, begitu ya. Dia mengalami kesukaran, tekanan, dia mengalami dera itu dicambuk, gitu ya. Dia dipenjara, dia mengalami kerusuhan, beberapa kali dia dikeroyok, begitu ya. Dia berjeripaya, malam kurang tidur, kadang-kadang tidak ada uang, dia mesti puasa, dia kelaparan. Luar biasa ini, berat. Tapi bagaimana Paulus menunjukkan dia tahan? Ya, dia tetap kesulitan itu tidak membuat dia menjadi orang yang mencari kemudahan, tidak. Hatinya tetap murni. Ya, dia tetap mencoba untuk mengetahui mana benar, mana salah. Dia tetap sabar, kemurahan hati, bersandar kepada Roh Kudus, tidak munafik, memberitakan kebenaran, bersandar kepada kuasa Allah, begitu ya. Sehingga sampai dia harus melewati begitu banyak pengalaman yang luar biasa. Ya, diserang pernah, dibela pernah, dihormati pernah, dihina pernah, diumpat-umpat pernah, dipuji pernah, dianggap penipu pernah, tapi heran kok ya ada orang mau percaya. Tidak terkenal namun terkenal, nyaris mati tapi gak jadi mati, begitu ya. Dihajar namun tidak mati, berduka tapi kok ya bisa bersuka, miskin tapi bisa memperkaya, tidak memiliki apapun tetapi memiliki segala sesuatu. Saudara, ini pelayanan yang begitu berat yang Paulus itu harus kerjakan. Saudara, sejauh mana kita sadar ya, khususnya kita hari ini ya, ketika kekristenan itu sudah begitu enak, ya ada corona pun juga ya sudah kita ibadah online, begitu ya, karena sudah begitu canggih. Saudara, pernahkah kita sadari ya, kekristenan itu dibangun dengan jerih payah, betul. Ya, sampai hari ini ya, tidak ada agama dengan martir lebih banyak daripada agama Kristen. Ya, kadang-kadang kita pikir ya, martir itu cuma ada di abad yang pertama. Begitu ya, zamannya Nero. Ya, abad 20 ini mana ada yang mati martir. Ini zaman modern kok. Ya, ini kan zaman toleransi. Saudara, saya pernah membaca ya, salah satu abad dengan martir terbanyak itu abad 20. Tapi karena kita terlalu santai, ya kita tidak tahu, pokoknya Surabaya gereja banyak. Saudara tahu? Ya ada saya tanya sama satu kali saya pelayanan di mana ya? Saya pelayanan di Palembang kalau tidak salah. Saya pelayanan di Palembang. Terus saya dengar seorang yang bergerak di dalam bidang misi ya. Cerita sama saya, kemudian saya tanya kepada jemaat di Palembang. Saudara, ada satu pulau. Di dalam pulau itu ada 30 suku yang sama sekali belum mengenal Injil. Dalam satu pulau. Ada 30 suku yang belum pernah mendengar Injil. Siapa yang tahu itu pulau apa? Ya, saya tanya sama jemaat. Dan saya bisa jawab. Ada di sini yang tahu? Ada satu pulau. Ya, dalam satu pulau itu ya ada 30 suku. Ya, yang sampai abad 20, ya 2000 tahun setelah Yesus naik ke surga, begitu ya. Itu belum mendengar Injil. Siapa yang tahu itu pulau apa? Kalau mau tulis di kolom komen boleh, begitu ya. Siapa yang tahu pulau apa? Yang dalam satu pulau itu saja, itu 30 suku belum mengenal Tuhan. Saya tanya sama orang-orang Palembang, gak ada yang tahu. Saya kasih tahu kemudian. Saudara, pulau itu namanya adalah Pulau Sumatera.
Ya, wah mereka pada ketawa. Kenapa? Ya karena Palembang di Sumatera. Jadi mereka tidak tahu kok ternyata di satu Sumatera itu ada 30 suku belum mendengar Injil. Betul ya? Ya sehingga kadang-kadang kita tanya ya, Tuhan kok nggak datang-datang gitu ya. Mungkin Tuhan akan tanya balik, lah kamu sendiri kerjanya apa? Hari ini kita terlalu enak loh menjadi orang Kristen. Tapi di sini kita melihat hamba-hamba Tuhan itu luar biasa ya. Diserang, dibela, dihormati, dihina, diumpat, dipuji, begitu ya. Dianggap penipu, ya nyaris mati, dihajar, berduka, miskin, kurang tidur, jeripayah, kerusuhan, mengalami dikeroyok dan seterusnya. Saudara, kekristenan itu dibangun betul-betul dengan darah dan air mata. Kekristenan itu tidak dibangun dengan gampang. Ya, enggak baru sekarang aja ada ibadah online begitu ya. Dulu ya enggak. Mesti orang datang begitu, dan bagaimana orang berjerih lelah menerjemahkan Alkitab berjerih lelah enggak gampang. Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah begitu ya. Begitu banyak orang berjerih lelah. Sehingga John Chrysostom ya. John Chrysostom salah seorang bapak gereja, dia mengatakan kalimat seperti ini. Saya terjemahkan langsung aja ya. Dia mengatakan hal-hal ini itu begitu berat. Any of these things is intolerable. Ya, jadi baik keroyok lah, kemudian kelaparan, kemudian dihina, tidak dianggap penipu dan seterusnya. Hal-hal semua ini susah. Ya, tetapi kalau digabungkan, ya bayangkan ya, satu orang dikeroyok aja sudah gimana susahnya ya. Sudah dikeroyok, dihina lagi, itu bagaimana susahnya. Sudah dihina, difitnah lagi, bagaimana susahnya. Sehingga sekarang sudah bayangkan bagaimana susahnya orang yang mesti mengalami semuanya ini. Ya, kita mengalami salah satu aja, bisa nggak tidur berhari-hari ya, difitnah sekali, waduh, tahun-tahunan dendamnya itu nggak habis-habis. Ya, kadang-kadang saya juga heran ya, berbicara khususnya kadang-kadang sama Ayai waktu dia sharing, dulu ya saya waktu baru menikah, mama mertua saya itu gini. Wih, hafal loh masih dia loh. Gitu ya, masih hafal loh. Dulu mama mertuanya bagaimana memperlakukan dia, dengan intonasinya pun emosinya masih begitu kuat. Padahal mama mertuanya sudah meninggal sudah sekian lama loh. Betul ya? Kita difitnah, diperlakukan tidak baik satu aja. Waduh, itu dendamnya begitu ya. Tidak bisa lupanya gitu ya. Hamba Tuhan itu tidak menyapa saya. Waduh, jengkelnya. Sudah bisa bayangkan ya. Satu orang mengalami semua ini. Begitu ya. Ya, penderitaan, kesesakan, kesukaran, dera, penjara, kerusuhan, jeripayah, kurang tidur, kelaparan, diserang, dihina, diumpat gitu ya. Satu orang mesti mengalami semua ini. Itu rasanya kayak apa? Ya, sehingga John Chrysostom mengatakan salah satu ini aja sudah berat. Tapi kalau semua-muanya gitu ya, taken together, ya semua-muanya digabung menjadi satu, bayangkan ya, kira-kira jiwa seperti apa yang bisa menahannya. Sehingga menurut saudara ya, kira-kira menjadi hamba Tuhan yang baik itu sukacita atau sorong? Ya, menjadi hamba Tuhan seperti Paulus begitu ya, itu kira-kira senang atau sorong? Yang mana? Ya, di sini John Chrysostom kasih satu kalimat yang juga indah. Dia mengatakan apa? Orang-orang di luar gereja pasti menganggap kita itu sorong. Tetapi sesungguhnya kita ini bersukacita. Kok bisa ya? Ya, kita memang kelihatan miskin. Ya, we may look poor. Ya, but in fact we have enormous riches. Sesungguhnya kita mempunyai kekayaan yang begitu besar. Ya, baik secara rohani maupun secara fisik. Dan begitu ya, dia mengatakan biasanya memang hidup Kristen itu persis terbalik dari apa yang nampak di permukaan. Amin. Wah, saya takut kita kok ya tidak berani amin. Karena kalau amin mau menjalani kehidupan seperti Paulus, saya mikir dulu Pak. Berarti ini amin atau tidak amin? Ya, karena sepertinya di permukaan susah sekali ya. Ya, seperti Paulus ya, mengalami semuanya itu. Sehingga ini John Chrysostom ngarang atau apa? Nah, saudara, saya izinkan saya mengatakan enggak. Ya, meskipun di permukaan kita tidak bisa membayangkan ya, seorang Paulus ini, kalau saudara bayangkan kira-kira mungkin dia itu bayangkan saudara mengenai Paulus orang yang susah gitu ya. Ya mungkin rambut sudah tidak ada semua, rontok semua,
Ya, terus mungkin mukanya sudah tua karena banyak beban pergumulan, begitu ya. Mungkin ya sudah jalan seperti orang yang sudah capek, tapi enggak. Ya, saya bersyukur di dalam pelayanan ya. Saya pernah sempat melayani beberapa waktu ya, bersama-sama dengan Pendeta Stephen Tong. Ya, orang kalau lihat dia di permukaan akan mikir, ini cik susah ya. Kakek-kakek umur 60 tahun. Sekarang beliau sudah 70 lebih tahun ya. Waktu itu saya kenal beliau 60 lebih tahun, hampir 70. Minggu pagi khotbah di Jakarta 2 kali. Habis itu terbang ke Singapura. Minggu sore khotbah di Singapura, minggu malam khotbah di Singapura. Kemudian Seninnya ke Kuala Lumpur khotbah, Selasa ke Taiwan khotbah, kemudian Rabu kemana lagi khotbah, Kamis pagi itu kembali ke Jakarta, Kamis malam itu melatih paduan suara, Jumat itu rapat sama hamba Tuhan, Sabtu rapat sama pengurus, Minggu pagi khotbah di Jakarta, Minggu siang khotbah di Jakarta, kemudian terbang ke Singapura, sore khotbah di Singapura, malam khotbah di Singapura, besok seperti itu. Ya, menurut saudara ini soro atau apa? Gitu ya. Sakit sudah begitu sering, ya, mulai dari jatuh ke sandung di di airport lah kan harus ngejar pesawat, kemudian ya umur segitu ya ngejar pesawat ya, akhirnya jatuh lah, aduh sudah sakit sudah apa saja, gitu ya. Sehingga menurut saudara ini seneng apa soro ya? Di permukaan kita melihat ini orang cik soro ya, umur 60 loh, ya umur 30 aja kayak gitu lumayan soro, gitu ya. Ini umur 60. Baru minggu lalu ya salah seorang pengurus, 2 minggu lalu salah seorang pengurus Elion kontak beliau ya di Jakarta yang terima istrinya. Loh, Pak Tongnya kemana? Masih di gereja jam 8 malam, umur 70 lebih. Ya, sehingga menurut saudara ini seneng apa soro? Ya, tapi heran, sebenarnya kalau kenal dia ya, wah rasanya ya jauh dari soro. Ya, sakit itu apa aja dia. Tapi dia mengatakan apa? Orang lain itu ya, orang lain itu takut sama penyakit. Kalau saya itu penyakit takut sama saya. Saudara termasuk yang mana? Saudara saya termasuk yang takut sakit atau yang penyakit takut sama saya kita? Yang mana ya? Kita takut corona atau corona takut sama kita? Yang mana itu? Beliau itu betul. Pernah gegar otak itu tetap khotbah, begitu ya. Habis khotbah baru kemudian masuk rumah sakit, diperiksa gegar otaknya. Sehingga saya ingat ya pada waktu beliau itu bypass jantung. Ya, bukan pasang ring loh ya, bypass. Ya, saudara tahu kan, kalau setelah bypass jantung itu mesti istirahat berapa lama? Ya mungkin di antara jemaat, di antara saudara ada pernah punya pengalaman bypass jantung. Kalau pasang ring itu sih masih kecil gitu ya, bypass jantung ini urusan besar gitu ya. Tapi dia sudah ada jadwal seminar di Jakarta. Ya, dan pengurus tahu. Ya kalau ada yang berani ngomong, Pak Tong, ya kan Pak Tong habis bypass jantung, seminarnya ditunda ya, atau digantikan sama yang lain ya. Wah, saudara, kira-kira kalau kita berani ngomong begitu sama beliau, jawaban beliau sudah bisa ditebak. Kira-kira kalau ada orang berani ngomong begitu, atau istirahat dulu saja ya, ini digantikan yang lain, atau kita tunda aja acaranya, begitu ya. Jawaban beliau pasti standar. Jawabannya apa? Hai iblis penyangka engkau, begitu ya. Sehingga tidak ada yang berani, ya tidak ada yang berani untuk ya sudah. Tapi ya sambil ini khawatir ya, habis bypass jantung ini kemudian khotbah, dan kalau beliau khotbah kan panjang, kemudian sampai tengah-tengah ada apa-apa ini bagaimana? Sehingga selama acara seminar di depan sewa ambulan, nggak apa-apa sudah mahal sedikit nggak apa-apa, sewa ambulan siap sedia, begitu ada apa-apa naikkan ambulan bawa ke rumah sakit. Saudara tahu apa yang terjadi ya? Jadi kadang-kadang ini heran juga ya. Sampai hari terakhir ya, puji Tuhan ya sampai hari ini beliau juga masih sehat, bersyukur kepada Tuhan begitu ya. Yang kita nggak nyangka, supir ambulannya pada waktu pulang, entah mungkin karena dia ngantuk atau apa, ambulannya kemudian tertabrak. Supir ambulannya meninggal. Pak Tongnya malah sampai sekarang itu masih hidup. Begitu ya. Sehingga di sini kita melihat yang John Chrysostom katakan itu benar. Ya, seringkali ya, karena kita menjadi orang Kristen terlalu enak ya. Sakit sedikit, wah sudah takut. Begitu ya, ada masalah sedikit, waduh sudah panik. Ya, tapi ketika seseorang itu diuji, ya memang sepertinya ketika di dalam ujian itu sangat tidak mudah, begitu ya. Pak Tong itu mulai dari kecil tuh sakit apa saja pernah itu.
Ya sehingga justru karena itu ya, hari ini ada corona ya beliau ya bukan berarti kemudian beliau bawa diri ke dalam pencobaan kemana-mana. Enggak sih. Tapi ya enggak panik itu. Ya, jam 8 malam ya kerja aja itu. Begitu ya, kok bisa ya? Ya karena sudah ada suatu ketenangan. Ketenangan dari mana? Ya karena sudah diuji. Betul ya? Orang yang sudah kenyang miskin, itu dolar mau naik berapa persen ya enggak bingung. Contoh lain ya, James Dobson. Ini salah seorang hamba Tuhan di Amerika yang kemudian pada waktu dia melayani sempat menjadi penasehat keluarga pada waktu zamannya Presiden Ronald Reagan. Saudara tahu Presiden Ronald Reagan ya? Dia dari keluarga yang sangat miskin. Papanya itu hamba Tuhan di gereja kecil yang seringkali diundang oleh gereja lain yang lebih kecil, gitu ya. Ya sehingga papanya waktu pulang ke rumah, ya mamanya lihat kalau papanya tidak bawa persembahan, mamanya cuma nanya, kamu persembahkan kembali ya? Terus papanya bilang, iya. Nah, mereka lebih miskin dari kita, gitu ya. Padahal mereka sendiri miskin. Ya, tapi ya papanya kalau diundang di gereja lebih kecil dikasih amplop persembahan dikembalikan, gitu ya, karena mereka lebih miskin dari kita. Oh ya, mamanya juga mengerti. Sehingga James Dobson mengatakan apa? Kami itu berkali-kali hampir tidak makan. Tetapi tidak pernah tidak makan sekalipun. Hampir tidak makan, sering. Hampir tidak makan, berkali-kali. Pernah nggak makan? Nggak pernah. Ada saja yang terjadi. Orang ketok pintu lah, dikirimi makanan lah, begitu ya. Pokoknya betul-betul harafiah, tidak pernah satu kali pun tidak makan. Meskipun hampir tidak makan, itu langganan. Saudara, saya mau tanya ya. Seorang anak yang besar seperti ini, kira-kira besarnya kalau dolar mau 16, mau dolar mau 14.000, 14.500, hari ini sudah berapa? 14.800 ya. Hampir 15 ya. Kira-kira bingung enggak? Ya, kira-kira dolar mau 14, 14,5, 14.800, kira-kira bingung enggak? Orang seperti ini ya, kira-kira bingung enggak? Ya enggak. Kita yang bingung, waduh ini dolar 14.800 ya. Dolar Singapura 10.800 gitu ya. Uang saya rupiah semua. Bagaimana ini gitu ya? Saudara, kenapa orang seperti James Dobson dia kok merasa ada ketenangan? Karena sudah dilatih. Sudah tahan uji. Sehingga dia mengatakan apa? Saya ini pengen sekali anak-anak saya mempunyai pengalaman iman seperti saya. Ya tapi ya enggak bisa. Lawang papanya penasehat keluarga presiden. Ya kira-kira anaknya pernah enggak hampir enggak makan? Ya enggak pernah. Begitu ya. Sehingga anaknya James Dobson enggak pernah hampir enggak makan. Papanya masuk di dalam orang pentingnya Amerika begitu ya. Tapi ya tidak bisa mempunyai iman seperti papanya. Ya, sehingga di sini kita melihat apa yang dikatakan John Chrysostom ini benar. Orang yang mau ikut Tuhan, dari luar kita lihat soro. Padahal mungkin dia ya, lihat rasanya kamu yang lebih soro daripada saya. Kena ini sedikit panik, kena itu sedikit panik, kena ini sedikit bingung, kena itu sedikit bingung. Kira-kira yang soro yang mana ya? Betul ya? Sehingga di sini kita melihat ketika Paulus melayani dengan integritas, dengan tahan uji, dia bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dari situ Paulus mengatakan, ya seperti ini, hamba Tuhan yang kamu mesti lihat. Bukan yang cuma sekedar menyaksikan ini, menyaksikan itu, kelihatannya bicaranya itu luar biasa besar. Harus kamu melihat hamba Tuhan yang seperti ini. Ya sehingga pada waktu Paulus menceritakan integritasnya, bukan untuk dia menyombongkan diri, tapi karena dia mau jemaat menyadari seperti apa yang mereka itu harus ikuti, dan ya setelah itu mereka mestinya berespon seperti apa. Ya sehingga pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai 10 Paulus menceritakan integritasnya. Di sana sudah bisa membaca yang tadi ya, begitu detail dia ceritakan apa saja yang dia itu alami. Begitu masuk ayat yang ke-11 dia berbicara secara berbeda. Ya, di ayat yang ke-11 ya Paulus mengatakan apa? 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ya, Paulus mengatakan, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata sama seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah saudara, ini tujuannya. Ya, kayak tadi ya,
Setelah saudara cerita panjang lebar, papa kerja begitu sulit, maka sekarang, hai anakku, belajar. Begitu ya, jangan males. Ya, karena papamu untuk menyekolahkan kamu itu kerja begitu keras. Saudara sama. Ya, setelah Paulus mengatakan betapa jerih lelah dia untuk jemaat Korintus, dia minta apa? Ya, dia mengatakan, maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Sehingga di sini Paulus mengatakan, aku menganggap kamu itu seperti anak. Ya, aku berbicara apa adanya kepada kamu. Aku membesarkan kamu itu tidak gampang. Begitu ya. Terus dia harapkan itu apa? Ya, dia harapkan jemaat Korintus bisa berubah. Ya, karena jemaat Korintus tadi saya mengatakan mirip anak yang pandai tapi menyusahkan orang tua. Ya, mungkin karena terlalu pandai. Ya, merasa orang tuanya itu kurang sepandai dia, begitu ya. Belum apa-apa sudah merasa bisa menggurui orang tuanya. Dipikir orang tuanya kuno, dia yang modern. Sehingga jemaat Korintus tidak mempunyai hati untuk Paulus. Ya, ini yang Paulus susah hati. Wajar. Ya, kita sudah besarkan anak seperti itu, begitu ya. Dididik baik-baik. Kalau dia, mending kalau dia nggak dengar kita, tapi dia dengar gurunya yang baik, oke lah. Sudah nggak dengar kita, dengar temannya yang nggak baik. Ya, sehingga di sini Paulus mengharapkan, bukalah, dengarkan dia, jangan dengarkan yang salah. Ya, Paulus meminta jemaat membuka hatinya, ya, lebih mendengarkan kepada Paulus yang benar, jangan mendengarkan kepada guru yang salah. Dan yang kedua, dia mengharapkan apa? Di pasal ke-6 ayat yang ke-14, ya, pasal ke-6 ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, Paulus tidak mau. Ya, sudah dibesarkan susah-susah, begitu ya, pergaulan salah, akhirnya berantakan. Ya, kamu jangan sembarangan bergaul. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Pasal ke-7 ya, saya lompat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, pasal ke-7 ayat yang pertama, karena itu, ya, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran rohani, jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan keputusan kita di dalam takut akan Allah. Sehingga Paulus ingin jemaat Korintus itu menghindari dua jenis orang. Yang pertama yang tadi, guru-guru palsu. Ya, datang ngomong yang salah, ya, tapi kelihatannya hebat, jemaat takjub, padahal itu membawa kepada dampak yang tidak baik. Begitu ya. Paulus mengatakan jangan. Tapi juga yang kedua, Paulus ingin mengatakan juga jangan kita larut terhadap lingkungan kita. Ya, kita anak Tuhan, kita mesti mengingat identitas. Ya, sehingga saudara, kalau saya boleh tanya, sebagian saudara ada yang bisnis kan? Kira-kira kalau orang lihat, wah ini pebisnis Kristen dengan tidak Kristen, beda enggak? Harusnya beda enggak? Ya, kalau orang lihat itu dokter Kristen sama enggak Kristen, harusnya beda enggak? Ya, kalau orang lihat, wah itu montir Kristen, bengkel Kristen sama bengkel enggak Kristen, harusnya orang lebih sejahtera taruh di bengkel yang mana? Tapi hari ini kalau saya boleh tanya, sedihnya ya, saudara kalau mau bawa mobil ke bengkel, saudara ada yang cari dulu yang punya Kristen enggak ya? Ada? Kenapa kok enggak? Kenapa kalau saudara mobil rusak, kok bengkel tidak saudara cari yang bengkel Kristen? Karena apa? Waduh, Pak. Betul ya? Susah ya, susah hati ya. Bengkel Kristen, enggak Kristen ya, kalau kita enggak ngerti ya, yang enggak rusak dibilang rusak. Begitu ya. Saudara sekarang kalau ke dokter, cari dulu, wah ini Kristen enggak Kristen, sama-sama pinter. Yang Kristen aja wis. Ada? Ada yang pada waktu sakit cari dokter Kristen enggak? Nanya dulu, Kristen enggak? Ada? Enggak ada ya, langka ya, enggak pernah ketemu sih kalau saya. Berarti apa? Sama aja Pak, dokter Kristen enggak Kristen itu ya kadang-kadang sama, yang penting pokoknya pinter. Kristen enggak Kristen, pokoknya pinter, begitu ya. Nah ini hari ini yang terjadi. Kita kayak jemaat Korintus. Ya sudah dididik susah-susah. Ya kita berapa lama di gereja? Ya kita berapa tahun di gereja? Berapa banyak khotbah yang kita dengar? Ya, berapa banyak orang berjeri lelah untuk melayani kita? Ya seperti anak sudah disekolahkan itu belasan tahun, nggak bisa kerja.
Saudara sebagai orang tua merasa apa? Ya, sekolahkan tahun-tahunan, begitu ya. Susah payah kita kerja. Terus kapan dia kerjanya? Saya rajin belajar kok, Pak. Ya bagus sih. Tapi kalau artinya rajin belajar adalah belajar terus nggak kerja-kerja, ya ini agak masalah sih gitu ya. Bagus rajin belajar, tapi ya rajin kerja. Saudara, banyak di antara jemaat seperti ini. Dokter Kristen, sudah jadi dokter Kristen bertahun-tahun. Ya tidak lebih baik itu daripada yang tidak Kristen. Ya pegawai Kristen tidak lebih baik dari karyawan yang tidak Kristen. Ya murid Kristen tidak lebih baik dari murid yang tidak Kristen. Lalu buat apa? Ya buat apa kita menerima pelayanan yang sedemikian banyak? Sehingga Paulus mengatakan kalau engkau tahu betapa beratnya aku melayani engkau, aku tidak minta engkau kemudian mengagumi aku. Tidak perlu. Begitu ya, tidak perlu kamu kagum-kagum kepada saya, bahkan tidak perlu kasih hadiah-hadiah. Aku mau kamu itu berbuah. Ya, jangan jatuh kepada hal yang salah, jangan jatuh kepada pergaulan yang salah. Tapi kamu mesti mengingat identitasmu. Ya, sehingga seperti orang tua ya, kita kerja dengan keras, kita sekolahkan anak, waktu anak berhasil, dia tidak perlu kasih apa-apa. Kita bisa senang-senang sendiri. Amin. Begitu ya. Kita bisa suka cita, tidak perlu tunggu dia belikan kita Mercy, baru senang. Ya, saya sekolahkan anak sekarang dikasih Mercy. Saya kok percaya tidak ada di antara kita yang seperti itu ya. Betul ya? Kalau kita sekolahkan anak, dan kita lihat dia berhasil, ya puji Tuhan dia ingat papa mama, gitu. Tapi tidak perlu sampai kasih hadiah yang mewah bagaimana. Kita bersuka cita. Tapi kalau sekolahkan anak sedemikian rupa, ya dia cinta papa mama sih. Setiap Imlek tidak pernah lupa untuk datang sih, karena dia tidak kerja, perlu kita kasih uang, begitu ya. Ya ada sukacita. Sehingga di sini bagian ini mengatakan kepada setiap kita, kekristenan itu dibangun ya dari orang-orang yang sudah berjerih lelah sedemikian rupa. Sehingga sebagai orang Kristen yang sudah menerima pelayanan begitu banyak, biarlah kita tidak menyia-nyiakannya. Ya, sehingga sebagai implikasi ya, bagian ini mengatakan kepada kita, kita perlu bisa membeda-bedakan yang benar dan salah. Perlu. Ya, karena tidak bisa kita terus kayak jadi anak remaja. Ya, papa mama cerewet, teman nyenengkan, begitu ya. Sehingga saya otomatis ikut teman, tidak tahu teman itu benar atau salah. Tidak bisa. Ya, kalau kita apalagi sudah di gereja, sudah lama, kita mesti dewasa. Dewasa itu berarti bisa membenarkan benar dan salah. Ini ngomongnya manis. Tapi manis sungguhan atau manis enggak? Ya, saudara mesti bisa membedakan yang benar dan salah. Apalagi sekarang pada zaman online, semua tinggal klik. Begitu ya. Saudara suka yang mana? Yang betul-betul membangun atau yang cuma enak didengar? Yang mana? Ya kita perlu bisa membeda-bedakan yang benar dan yang salah. Dan kemudian yang kedua, kita perlu belajar menghargai penata layan yang baik. Yang menghargai bukan dengan sekedar memuji-muji, mendewa-dewakan, enggak. Tetapi seperti seorang anak yang tahu orang tuanya sudah mendidik dia begitu sulit, mesti ada kerinduan jadi orang. Gitu ya. Mesti ada kerinduan untuk berbuah. Ya, mesti ada kerinduan untuk bagaimana bisa menyenangkan orang tua dengan dia bisa berbuah. Dan jangan menyia-nyiakan pelayanan yang diterima. Ya, jangan setelah kita banyak anak kadang-kadang disekolahkan di luar negeri, uangnya dipakai untuk yang enggak. Jangan. Ya, jangan juga kita sudah bertahun-tahun dilayani, terus pergaulan salah, dan bisa dibedakan dari yang bukan Kristen, kita itu berarti menyia-nyiakan pelayanan yang diterima. Ya, sehingga melalui eksposisi 2 Korintus pasal yang ke-6, di sini sekali lagi kita diingatkan, ya, pelayanan Kristen yang baik itu tidak gampang. Begitu ya. Saya bersyukur ada penyertaan Tuhan, sehingga orang yang mau diuji, ya, orang lain akan anggap kita soro ya, tapi di dalam kita tahu benar, kamu yang soro sebetulnya, bukan saya. Dan pada waktu kita dilayani, biarlah kita juga boleh memberikan respon yang baik dan juga buah yang lebat. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih untuk eksposisi yang boleh kami ikuti bersama-sama pada malam hari ini. Yang bersyukur di tengah-tengah kelelahan kami, Tuhan masih boleh memberikan suatu kesegaran, ya, sehingga kami boleh mengikuti bersama-sama. Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan boleh membangkitkan hamba-hamba Tuhan, Tuhan boleh membangkitkan pengurus-pengurus gereja yang boleh melayani dengan sungguh-sungguh, yang berdoa, Tuhan yang boleh menguatkan mereka, Tuhan yang boleh memimpin dan memakai mereka ya Tuhan. Ampunilah kami kalau seringkali kami kurang menghargai pelayanan yang sudah kami terima, sehingga berpuluh-puluh tahun kami dilayani. Kami tidak pernah terpikir untuk menjadi dewasa, untuk ikut melayani, untuk tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar kami, supaya kami jangan menjadi seperti jemaat Korintus, tetapi biarlah kami yang sudah menerima banyak pelayanan, kami boleh menjadi orang Kristen yang dewasa, kami boleh gantian, kami juga ingin berbagian dalam pelayanan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin tidak menyia-nyiakan pelayanan yang sudah kami terima. Ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, ini yang saya bisa sharingkan. Saya akan stop share. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Timotius atau ke Pak Bambang? Ya, silakan Bapak Ibu Saudara, sudah disampaikan dan sudah disimpulkan juga ya. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan 2 Korintus pasal 6. Silakan Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu. Sudah jelas semua? Atau bingung Bapak Ibu? Nah, yang bingung yang mana itu yang ditanyakan. Ya, mari Bapak Ibu. Ada? Oke, saya mau Pak bertanya. Ya, tadi ada disinggung soal integritas seorang hamba Tuhan. Nah, kalau soal integritas ini, kalau dia memulai sebuah pelayanan memang bagus. Tapi pada akhirnya terjadi kekacauan gitu. Nah, itu sikap kita sebagai jemaat atau umat Tuhan gimana terhadap hamba Tuhan tersebut? Karena seringkali ketika kita mendengar soal itu, sering dikatakan, biar saja itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Kita nggak usah ikut-ikut campur. Yang penting tanggung jawab dia kepada Tuhan. Apakah kita diam saja atau bagaimana, Pak Henry? Terima kasih pertanyaan yang baik. Terima kasih, Pak Henry. Nah, saudara, kita mesti membedakan kita sebagai jemaat atau kita juga majelis. Ya. Nah, kalau kita itu adalah majelis atau pengurus, begitu ya, maka kita mesti melihat kita adalah pemimpin gereja. Ya, jadi kalau ada dalam satu gereja, ada kemajelisan, ya berarti pemimpinnya termasuk majelis itu juga adalah pemimpin. Ya, sehingga kalau kita pemimpin dan kita melihat ada sesuatu hal yang salah, ya, itu namanya bukan menghakimi. Kadang-kadang kan gitu kan, wah nggak boleh menghakimi, begitu ya. Loh, kalau saya pemimpin, saya melihat ada sesuatu hal yang salah, maka itu bukan sekedar boleh tidak boleh, itu kewajiban. Ya, itu kewajiban karena saya pemimpin dari gereja ini. Ya, sehingga misalnya ada di antara misalnya ada salah seorang jemaat saya, begitu ya, yang dia adalah orang senior misalnya, dia merugikan bisnis dari yang lain, maka bolehkah saya menghakimi dia? Loh, bukan masalah menghakimi, tapi karena saya pemimpin, saya mesti melihat kalau memang dia salah, saya mesti memberitahu, begitu ya. Nah, sehingga di sini kita mesti juga melihat posisi kita di mana. Karena kalau misalnya kita masih jemaat, ya kadang-kadang kita kan tidak bisa melihat masalahnya secara utuh. Tetapi kalau kita sebagai pemimpin gereja, ya maka kita wajib malah ya, bukan cuma berhak ya. Kita wajib menyelidiki secara seksama. Ini kenapa kok dulu yang baik kemudian jadi tidak baik? Salahnya di mana? Salah satu orang atau salah beberapa orang, apa yang terjadi, kalau memang salah, lalu kita mesti mengambil tindakan apa. Nah, sebagai pemimpin, itu sebetulnya merupakan bagian tanggung jawab kita gitu ya, untuk melakukan hal itu. Ya, sehingga tidak salah sih. Dan tidak bisa seorang hamba Tuhan mengatakan, itu urusan saya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan ganti. Kalau seperti itu ya, Tuhan akan tanya,
sama kita nanti. Ya, kamu pemimpin gereja, terus tugasnya apa? Ya, sebagai kita pemimpin gereja itu berarti Tuhan kan memandatkannya kepada kita. Ya, sehingga itu berarti kita dengan menggumulkan baik-baik di hadapan Tuhan, ya pasti kita juga tidak boleh ngawur ya, hamba Tuhan langsung kita salahkan tanpa ada penyelidikan yang seksama, begitu ya. Tapi sebagai pemimpin di hadapan Tuhan ya kita mesti melakukan penyelidikan yang seksama dan kita membuat keputusan yang bijak yang kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita pun memang di dalam mengambil keputusan juga harus sadar kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi karena kita pemimpin, ya kita mesti melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, mungkin itu jawaban saya, pertanyaan yang baik. Terima kasih. Nah, kalau ini sebagai orang luar bagaimana, Pak? Kalau kita sebagai orang luar bukan pemimpin di gereja tersebut, tetapi hanya pihak yang mendengar. Oke. Nah, saudara, kalau kita pihak yang mendengar, begitu ya, kita bisa menyampaikan kalau kita kenal pengurusnya, kita bisa menyampaikan ke pengurusnya. Karena kalau kita orang luar, kita tidak berhak menghakimi hamba Tuhan orang lain loh. Gitu ya. Kita datang kepada hamba Tuhan orang lain, ya bukan begitu. Ya, sehingga kalau kita orang luar, kita dengar. Dan apalagi kalau kita punya bukti-bukti, saudara bisa menyampaikan itu kepada majelis dari gereja yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian majelisnya tidak mau mengambil sikap, bagaimana ya? Tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan pernah mengatakan ya kepada Yeremia ya atau Yeskiel, Yeremia kalau saya nggak salah. Ketika engkau melihat sesuatu hal yang salah dan engkau tidak ngomong, Tuhan menghukum yang salah itu. Kamu juga mesti tanggung jawab. Tapi kalau kamu melihat hal yang salah, kamu ngomong dan dia tidak mau dengar, Tuhan menghukum, kita tidak ikut salah. Karena kita sudah ngomong. Ya, sehingga kalau itu peristiwa terjadi di gereja yang bukan gereja kita, ya menjadi bagian kita adalah memberitahukan kepada majelisnya, kalau kita kenal, begitu ya, memberitahukan kepada dia, atau kalau kita tidak kenal majelisnya, kita kenal teman kita yang kenal majelisnya, bisa memberitahukan ke teman kita, supaya teman kita beritahukan majelisnya. Setelah itu ya rumah tangga orang kita serahkan kepada orang lain. Gitu ya. Oke. Oke, makasih Pak Hendri. Sama-sama Pak Edi. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Saya Pak. Yo, ya. Silakan, Bu Sri Ngatin ini ya. Ya. Iya. Saya akan bertanya dari pasal 6 ini tadi yang ayat ke-7 bagian mungkin ini B, Pak. Ini yang bisa tolong dibacakan, Bu? Nah, saya langsung pada bagian yang saya tanyakan saja ya, Pak. Boleh. Ini. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan dan seterusnya itu ya. Yang dimaksud senjata yang mana, Pak? Oke, bagus. Apakah ini di ayat sebelumnya? Bukan. Jadi gini, tadi kan saya mengatakan ya, kadang-kadang orang tuh lebih suka salah, lebih suka salah daripada kalah. Ya, tapi orang yang menjunjung keadilan, kalau memang dia harus kalah setelah dia mengatakan yang benar, ya sudah. Sehingga bagi Paulus senjata keadilan di sini yang dimasukkan adalah saudara kita mesti, ini kalau saya boleh pakai istilahnya orang Tionghoa, cingli itu harus ada. Ya, cingli fair, begitu ya, adil itu harus ada. Ya, kalau kita itu fair, ya, maka kita bisa, kalau orang nanya, kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Ini yang penting. Sehingga orang yang adil itu tidak gampang digugat. Ya, karena orang yang adil ketika dia digugat, dia bisa jawab. Dia adil kok. Ya, sehingga saya baca dari Pak Tong, ya, dia mengatakan hamba Tuhan yang baik itu prinsipnya adalah jawaban yang jujur untuk pertanyaan yang jujur. Jika misalnya ada jemaat yang merasa saya mengambil keputusan tidak bijak, yang saya harapkan sih dia berani ngomong. Kadang-kadang kan susahnya begitu ya. Kadang-kadang jemaat kan mau ngomong langsung sama hamba Tuhannya sungkan, tapi ngomong di belakang. Ini yang agak repot ini, gitu ya. Karena nggak ngomong langsung ya. Tapi kalau dia ngomong langsung, ya maka kalau memang saya mengambil kebijakan dengan benar, saya membela juga bisa. Ya, kalau dia menyerang, saya membela juga bisa. Bahkan kalau saya benar, saya bisa tanya kembali sama dia juga bisa. Ya, sehingga ini penting ya, sikap yang adil dan benar itu penting sekali. Contoh,
Kalau kita punya 2 anak, gitu ya, kita punya 2 anak. Anak nomor 1, ya kalau dia malas belajar, kita kasih tahu baik-baik. Anak nomor 2, kalau malas belajar, kita marah-marahi dia. Itu pasti salah atau masih bisa benar? Hah? Pasti salah atau masih bisa benar? Andai kata saudara tahu, orang tuanya saya, gitu ya, saudara tahu nih, ya anak pertama saya kalau malas belajar, saya ngomonginnya enggak boleh gitu nak, gitu ya, ayo kamu belajar. Tapi kalau anak kedua saya yang malas belajar, saudara tahu, gitu ya, saya marahi dia, kamu kenapa enggak mau belajar? Belajar, papa tungguin. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara melihat saya seperti ini bagaimana? Wah, cari gembala baru, begitu ya. Pasti salah atau masih mungkin benar? Menurut saya sih bisa dibilang benar, Pak. Tergantung sih kan orang tua mengenal sifat anaknya. Mungkin anak pertama betul. Bisa dibilang. Ya. Jika kalau saya itu memang pada dasarnya adil, saya marahi anak kedua bukan karena saya tidak adil, cuma sayang anak pertama, begitu ya. Tapi karena saya itu memang anak sifatnya kan bisa beda-beda ya. Ada seorang anak kalau saudara malah marahi dia ngambek. Sehingga saudara ngomongi baik-baik, wah dia malah kemudian sadar belajar. Tapi ada yang berbeda loh. Dan ini bukan masalah mana lebih baik dari mana ya. Memang anak sifatnya beda. Sehingga tadi jawaban itu benar ya. Ya anak kedua memang kalau cuma dikasih tahu, nah nggak boleh gitu, tetap gitu ya. Ya sehingga itu kenapa saya mesti lebih keras kalau perlu saya tungguin. Tetapi kalau saya adil dan benar, saudara serang saya. Ini hamba Tuhan nggak benar. Masa sama anak seperti itu? Kalau saya adil, saya bisa jelaskan. Betul ya? Saudara tahu enggak anak kedua saya sifatnya bagaimana? Tetapi kalau saya sudah enggak adil, memang saya pada dasarnya pilih kasih, ya habis sudah. Ya enggak bisa membela. Nah, kalau seperti ini saya bisa serang balik kan. Kamu sendiri kalau punya 2 anak, anak yang kedua susah dikasih tahu. Kira-kira kamu pendekatannya beda atau sama? Nah, ini kan serang kembali gitu ya, dengan tanda kutip serangan yang positif. Ya. Saya akan mengatakan, ya iya sih Pak, kalau saya juga kalau 2 anak beda ya, pendekatannya akan lain. Jadi saya nggak salah kan. Nangkap ya? Sehingga itu namanya senjata-senjata keadilan. Kalau saudara itu adil, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Nggak usah, wah ini kalau sampai jemaat tahu saya sama anak marah-marah, nggak baik. Saya tak pura-pura baik aja deh. Malah nggak baik untuk anak. Ya, sehingga sebagai hamba Tuhan ya, saya mesti belajar 2 hal. Yang pertama ya, saya tidak boleh marahi anak saya sekedar karena misalnya dia menyusahkan saya sebagai anak pendeta. Tidak loh, saya kalau marahi anak saya memang dia salah. Anak pendeta ada anak pendeta ya memang itu salah, saya baru marahi dia. Seingat saya belum pernah marahi anak saya sekedar karena kamu pendeta ya, kamu kok kayak gitu. Ya. Kalau saya marah dia ya karena kamu salah. Ya, bahwa pendeta enggak pendeta itu urusan lain begitu ya. Sehingga anak saya tahu. Dan kalau memang di depan jemaat anak saya salah ya saya marahi. Ya, itu membuat anak akhirnya ngelihat oh papanya fair. Kalau sampai anak tahu, wah papa di depan jemaat jadi jinak ya. Gitu ya. Kalau enggak ada jemaat, keras sekali ya. Saudara itu berarti kita tidak fair. Kita akan susah kalau anak itu bilang, papa munafik ya. Wah kita susah jawab itu karena sudah ada adil. Oke ya, ini pertanyaan yang baik. Jadi itu maksudnya senjata keadilan. Ya saudara mesti di dalam memutuskan itu adil, fair, atau bahasa orang Tionghoa mesti ada cenglinya. Ya, kalau kita cengli gitu ya, orang tidak gampang untuk menjatuhkan kita. Oke, pertanyaan yang sangat baik. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Pak. Oke ya. Ya, ada lagi Pak Ibu, silakan. Silakan. Oh ya, terima kasih. Kembali, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu ini Pak Ongko, soal harapan Paulus Pak. Saya tiba-tiba ingin bertanya. Sebenarnya nggak boleh bertanya ya. Oh gitu. Cuma nggak ada yang bertanya nih Pak, mewakili jemaat ini Pak. Ya, harapan Paulusnya kan ada beberapa ini Pak. Supaya jemaat Korintus membuka hati lebar-lebar untuk Paulus. Kemudian jauhi pergaulan yang jahat, ikutlah dalam pergaulan yang baik. Lalu jemaat harus menghindari guru-guru palsu dan lingkungan orang yang tidak mendukung ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harapan Paulus kepada jemaat Korintus waktu itu terkabul, Pak? Dan yang kedua, kalau seandainya kita sebagai hamba Tuhan dalam konteks ini memiliki harapan, lalu tidak terwujud, terkabul, apakah kita ini berdosa di hadapan Tuhan, Pak? Oke. Pertanyaan yang baik. Ya, pertanyaan pertama jawabannya itu lumayan sih. Gitu ya. Jadi memang jemaat Korintus ini memerlukan pendekatan khusus. Ya. Jadi mereka mendapatkan surah 1 Korintus itu tidak mempan. Begitu. 1 Korintus kan kalau sudah membaca 1 Korintus kan Paulus sudah menegur mereka banyak. Tapi kurang keras. Tidak mempan. Ya, itu kenapa Paulus tulis surat itu sangat keras yang dikirimkan oleh Titus. Ya, itu kenapa tadi kan kita membaca Paulus hatinya tidak tenang. Ya, karena seperti habis kita marahi anak. Orang tua kalau marahi anak kan kita sendiri juga ikut tidak tenang. Ya, anak nerimanya bagaimana ini nanti kalau dia nerimanya tidak baik terus dia kepahitan sama kita bagaimana begitu kan? Sehingga itu kenapa tadi kalau waktu kita membaca ya Paulus cukup gelisah. Ya sampai Titus kembali baru dia tenang karena Titus itu yang mengantarkan surat Paulus yang keras tadi. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhannya bersyukurnya akhirnya ya ini memang ya itu tadi memang ada anak yang bisa diajak ngomong baik-baik. Gitu ya, mesti dikerasi baru kemudian denger. Jemaat Korintus akhirnya mulai mendengar. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat akhirnya Paulus kembali datang ke jemaat Korintus, mereka menerima Paulus dengan baik dan sebetulnya Paulus menulis surat Roma itu di Korintus pada waktu dia datang kembali ke Korintus setelah akhirnya relasi mereka menjadi baik. Ya, jadi ya puji Tuhan di dalam kasus Korintus ini ya Tuhan memakai surat-surat Paulus sehingga jemaat Korintus bisa berubah. Tetapi kalau sudah diusahakan ya kemudian tidak bisa berubah, apakah saya yang berdosa? Nah, saudara, dua hal ya. Yang pertama jelas kita harus mengoreksi diri. Harus. Baik kita gembala maupun kita papa. Ya papa lebih harus mengoreksi diri daripada mama karena kita kepala keluarga. Dan kalau sampai anak kita itu misalnya gagal, begitu ya, ya sebelum kita menyalahkan anak, sebelum kita menyalahkan istri, mama kamu gimana di rumah, tidak jaga anak dan seterusnya, tidak bisa loh. Kepalanya siapa itu kepalanya siapa. Dan di dalam keluarga kepalanya papa, di dalam gereja ya kita sebagai hamba Tuhan dan majelis. Ya ini kadang-kadang banyak ketika saya pelayanan di satu gereja, biasanya majelisnya ngomong sama saya, Pak. Kita bukannya tidak mau maju, tapi hamba Tuhan. Ya. Saya cuma mengingatkan, saudara, maaf ya, ini gereja Presbyterian, Protestan, atau gereja Katolik. Ya. Ya, maksud saya kalau ini gereja Protestan, apalagi Presbyterian, begitu ya, berarti kan pemimpinnya majelis. Ya berarti tidak bisa cuma menyalahkan satu orang. Itu kenapa tadi kembali sedikit ke pertanyaan pertama, kalau hamba Tuhannya salah, kalau saya pemimpinnya, saya majelis, nah kalau bukan saya yang negur, siapa? Ya, harus saya. Begitu ya, sehingga tadi kalau pertanyaannya setelah saya jemaat misalnya tidak menjadi seperti yang kita harapkan, kita harus mengoreksi diri. Ya, saya apakah ada salahnya? Dan memang saudara biasanya ya di dalam kehidupan Kristen, pertanyaannya bukan siapa yang salah. Pertanyaannya seringkali itu siapa saja yang salah. Jarang sekali yang salah itu cuma satu orang tunggal. Ya, jarang. Ya, biasanya hampir selalu begitu ya. Yang salah pasti ada beberapa atau bahkan mungkin setiap kita. Nah, cuma memang kadar salahnya tidak tentu sama. Ya, sehingga setelah kita mengevaluasi diri begitu ya, ya terus kita lihat ya kadang-kadang bisa jadi meskipun bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan tidak ikut salah, memang ada jemaat yang sangat susah ya. Sehingga dalam kasus seperti ini ya kita kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Ya, sekali lagi kembali yang paling penting kita tahu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bisa nggak kita secara jujur mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan kamu tahu. Tuhan kamu tahu apakah saya malas-malasan? Ya, Tuhan kamu tahu apakah saya tidak menasihati dengan sungguh-sungguh? Ya, Tuhan kamu tahu apakah saya tidak benar-benar berusaha? Ya, sehingga kalau jemaat seperti ini, ya kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Tangkap ya? Oke, pertanyaan yang baik. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hendi. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Halo, Bapak Ibu. Masih ada waktu. Cukup jelas ini kelihatannya. Iya, Ya, cukup jelas. malam Pak Indrawan. Pak Indrawan. Ya, saya cuma mau minta contoh, beberapa contoh ya. Oke. Di 2 Korintus 7 ayat ayat 1b ya, gitu ya. Yang berbunyi demikian, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Mungkin kalau jasmani mungkin kita tahu ya Pak ya, pencemaran jasmani modelnya apa. Dan rohani. Yang saya minta contoh, kira-kira pencemaran rohani itu bagaimana sih Pak? Maksudnya contoh-contohnya beberapa contoh Pak ya. Ya. Jadi seperti tadi kita melihat ya, yang dihadapi oleh jemaat Korintus itu kan dua. Yang satu lingkungannya, nah ini yang bisa mencemarkan secara jasmani maksudnya, begitu ya, ngajar yang danda, tapi juga tadi yang kedua kan, guru-guru palsu, gitu ya. Sehingga pada waktu kita mengikuti satu pengajaran yang salah, saudara, itu sedikit banyak, yaitu istilahnya ya, seperti kita sedang mencemari rohani kita sendiri. Itu kenapa tadi saya beberapa kali kan mengingatkan hati-hati, gitu ya. Ini sekarang online. Ya kalau dulu kan tidak akan kita dari satu gereja mampir gereja lain. Kalau sekarang kan kita bisa tinggal klik. Gitu ya. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita dengar sesuatu hal, wah katanya menarik, jangan salah itu. Ya, sehingga pada waktu kita mendengarkan apa yang salah, kita mengamini itu, wah semakin mengamini bisa semakin salah itu. Nah itu mungkin salah satu contoh dari kecemaran rohani. Oh bagus, saya bersyukur ya saudara baca. Ya ini silakan ya. Karena tadi saya tidak mungkin jelaskan secara ayat per ayat. Sehingga saya berikan kepada saudara itu gambaran secara garis besar. Ya, sehingga ini sekarang kalau misalnya ada yang baca ayat per ayat, kemudian tadi kan ada yang nanya 2 Korintus 7 ayat 1, tadi 2 Korintus 6 ayat berapa, silakan. Gitu ya. Karena kalau memang kita satu-satu bahas, saya khawatirnya saudara akan tidak bisa mendapatkan gambaran besar. Sehingga saya tadi kasih gambaran besarnya, kalau mau ada yang tanya gambaran kecilnya, silakan. Gitu ya. Ya, selain ajaran-ajaran palsu, kira-kira apa lagi Pak? Mungkin satu contoh lagi gitu Pak. Gini, salah satunya juga di dalam Kolose ya, Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap filsafat yang kosong dan palsu. Nah, filsafat di sini jangan dimengerti sebagai sekedar, saya tidak suka filsafat Pak, aman. Tidak. Filsafat di sini adalah falsafah hidup. Sehingga sebetulnya ya salah satu perubahan yang Paulus sangat harapkan di dalam diri jemaat itu bukan sekedar langsung perubahan perilaku, ya, tapi perubahan akal budi. Ya, sehingga di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, gitu ya. Paulus kan mengatakan apa? Berubahlah seturut pembaharuan budimu. Budi di sini bukan budi pekerti, tetapi budi di sini adalah nous, itu adalah mind. Akal budi. Karena saudara, pikiran kita tuh tidak pernah netral. Tidak pernah. Tidak pernah pilihannya itu antara kita ikut firman atau ikut pendapat kita sendiri. Tidak pernah. Pilihannya itu antara kita ikut firman atau kita ikut yang namanya falsafah dunia. Dan falsafah dunia itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Contoh ya, kira-kira menurut saudara, orang Jawa sama orang Singapura kalau jalan cepat mana? Ada yang pernah membandingkan? Orang Indonesia sama orang Singapura kalau jalan cepat mana? Cepat mana? Pak Hendrawan. Ya kalau saya lihat, saya pernah di Singapura ya, mungkin ya orang Singapura yang nggak pernah. Dia kira-kira kenapa? Karena dia nguber waktu ya, maksudnya dia semuanya harus cepat gitu Pak. Kenapa kok nguber waktu? Ya mungkin supaya cepat selesai, cepat pulang, dia kumpul sama keluarga, mungkin begitu Pak ya. Oke, karena ingin kumpul keluarga. Ada yang lain? Mungkin satu. Tapi orang Indonesia masa tidak ingin kumpul keluarga? Ya. Cuma tadi satu lagi. Sudah kebiasaan, Pak. Kenapa kok kebiasaan bisa gitu? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kenapa kok orang Indonesia terbiasa pelan?
Kenapa orang Singapura kok terbiasa cepat kumpul keluarga? Terbiasa disiplin, Mbak. Karena kayak ngejar bus, kereta, MRT, apa yang apa tadi ada? Tadi jawab apa? Lebih menghargai waktu. Kenapa kok lebih menghargai waktu? Kenapa lebih disiplin? Ada alasannya enggak? Ya karena kalau dia telat sedikit, naik bus sudah ketinggalan, naik MRT sudah ketinggalan. Kalau dia semua telat, di format cepat kan? Ya betul ya. Format cepat, tepat waktu. Ada nggak saudara tahu kira-kira alasannya itu apa ya? Kenapa kok Singapura terlatih? Karena mungkin mereka menganggap waktu itu adalah uang. Diukur dengan materi semuanya di sana. Ya. Nah itu falsafah dunianya itu. Nah, orang Jawa falsafah dunianya itu apa? Alon-alon asal kelakon, gitu ya. Tak lari gunung dikejar. Belanda masih jauh, begitu ya. Ya jalannya pelan. Ya, saudara lihat ya. Ya, kita nggak pernah secara khusus, wah saya falsafah hidup saya ini. Enggak, tapi itu masuk loh. Terus di Singapura, time is money. Apalagi Hong Kong lebih cepat lagi dari orang Singapura itu, gitu ya. Ya orang Indonesia alon-alon asal kelakon. Nah bedanya orang Jawa sama orang kalau Tionghoa kalau ngumpul bedanya apa? Ayo, orang Tionghoa sama orang Jawa kalau ngumpul bedanya apa? Orang Tionghoa kalau ngumpul mesti ada apa? Wah, masuk nggak tahu tuh atau sungkan jawab. Orang Tionghoa kalau ngumpul mesti ada apanya? Makannya, Pak. Gitu ya. Orang Jawa enggak loh. Ya, karena orang Jawa falsafahnya itu mangan enggak mangan pokoknya ngumpul. Ya, orang Tionghoa kalau ngumpul mesti makan, gitu ya. Saudara anggap wah ini menurut saya enggak. Itu falsafah. Kita enggak sadar. Ya, kita pikir saya enggak pernah belajar Lao-Tzu kok, Pak. Gitu ya. Saya enggak pernah belajar Konfusius kok. Orang Jawa juga mungkin enggak pernah belajar babat tanah Jawa juga enggak pernah gitu ya. Tapi yang namanya falsafah hidup itu setiap kita kalau enggak sadar punya dan itu mempengaruhi. Ya, sehingga pada waktu kita tidak mau berubah seturut dengan pembaharuan hidup. Saudara sebetulnya meskipun secara rohani ya, sepertinya kita mengatakan amin, kita percaya kepada Tuhan. Saya berkata kepada jemaat di khotbah gitu. Kenapa sebelum corona kok saudara enggak takut seperti sekarang? Tuhannya sama. Gitu ya. Waktu ada corona, kenapa waktu corona itu kok ada kadang-kadang kan kita jemaat tuh ada orang Kristen makannya itu ajaib. Terus diperingati kolesterol, beriman, gitu ya. Gitu ya. Semua orang juga pasti mati kok. Lah kok sekarang ketakutan? Katanya beriman. Ya, lah kok sekarang ketakutan? Kenapa? Ya saya tanya, apakah mungkin ya meskipun kita orang Kristen ya, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi ya kadang-kadang orang Kristen Tionghoa. Ya, orang Kristen Tionghoa itu kadang-kadang ya sudah tanpa sadar termasuk dimasuki falsafah apa? Wis pokoknya ada uang semua beres. Amin. Nah, pasti yang ngomong amin enggak banyak, tapi takutnya amin dalam perbuatan. Begitu ya. Sehingga itu kenapa? Kenapa waktu corona kok sepertinya percaya kepada Tuhan. Ya, soalnya kalau ada apa-apa saya bisa ke Singapura, Pak. Ada uang kok. Begitu ya, bypass jantung Singapura, begitu ya. Sehingga aminnya amin, percayanya percaya Tuhan, tapi sebetulnya selain Tuhan juga kita tahu kita ada uang. Bahkan Singapura enggak cukup, Amerika, Australia, begitu ya. Mesti kolesterol Singapura. Itu kenapa amin. Nah, sekarang corona ya, mau ke Singapura, di karantina 2 minggu habis dipulangkan gitu ya. Di Amerika wah lebih parah lagi, yang kena lebih banyak. Ya goncang. Ya sehingga sepertinya dari mulut kita ya, amin, percaya kepada Tuhan. Ini kalau percaya kepada Tuhan kenapa kok Tuhannya sama? Sebelum dan sesudah corona juga ada yang meninggal. Sebelum dan sesudah corona juga Tuhan memelihara kita. Kenapa banyak orang yang Kristen yang tadinya beriman sekali ya, pada waktu corona itu sekarang kurang beriman? Ya betulkah karena imannya kepada Tuhan atau jangan-jangan kepada uang? Dulu uang berkuasa. Ya, stroke lah, kemudian stroke juga bisa sembuh total. Bisa sembuh lumayan lah kalau kita punya uang begitu ya. Bahkan cancer pun beberapa cancer tertentu kalau kita punya uang bisa juga gitu. Tapi kalau corona mau uang berapa banyak pun ya kena ya kena. Meninggal ya meninggal. Nah, kita goncang.
Kenapa? Nah, sebetulnya itu menunjukkan selama ini jangan-jangan saya ngomongnya amin-amin, tapi sebetulnya bersandar kepada uang ini. Sehingga sekarang waktu uang itu tidak bisa disandari, wah saya takut setengah mati. Ya, bisa disandari enggak ini Allahku setelah sekarang uang terbukti gagal. Nah, saudara, kenapa seperti ini tanpa sadar ya? Falsafah. Ya karena orang Tionghoa itu ya dari dulu. Ya, itu karena kan saudara tahu ya di dalam Tiongkok dulu kan kerajaan. Raja itu kan sewenang-wenang. Ya, sehingga budaya orang Tionghoa, mayoritas orang Tionghoa itu ngajari anaknya seperti ini. Terus kamu jangan main politik. Politik itu jahat. Kamu berdagang saja. Kalau pemerintah macam-macam, kasih, beres. Nah, saudara, itu namanya turun-temurun. Terus orang Tionghoa punya anak juga ngajarinya begitu. Anaknya punya anak juga ngajarinya begitu. Demikian terus sampai kepada kita. Sehingga hal seperti itu yang tidak gampang. Itu namanya pencemaran rohani. Sehingga itu susah loh itu. Itu ngoreknya begitu ya. Ya, bahkan kalau saya boleh sharing secara pribadi, waktu saya kecil, papa saya sempat mengalami kebangkrutan 2 kali. Ya, sehingga sebagai hamba Tuhan, meskipun hamba Tuhan, kadang-kadang itu juga khawatir ya. Tapi at least saya tahu dan saya berani ngaku. Ya, sehingga at least kalau saya tahu, saya ngaku begitu ya. Ya saya bisa minta tolong Tuhan ampunilah saya dan tolong saya lebih bisa percaya kepada-Mu. Tapi banyak orang Kristen kadang-kadang nggak tahu dan bahkan tahu pun nggak ngaku. Nah ini, ya sehingga pencemaran rohani itu bisa mengambil bentuk banyak hal. Itu kenapa perubahan budi itu penting. Sebenarnya itu kenapa ya pembinaan seperti ini itu penting. Karena kita dibentuk secara akal budi. Nggak cuma sekedar langsung secara perbuatan. Ya. Tapi kita juga dibentuk seperti ini. Ya, yang benar itu seperti ini. Yang salah seperti itu. Sehingga pada waktu kita terbiasa melatih akal budi kita. Ya, akal budi kita semakin dikembalikan kepada Kristus. Ya, maka ya meskipun selama kita di dunia ya tidak pernah ada masa di mana kita bisa tenang, tidak mungkin tercemar secara rohani, tapi setidaknya lebih tidak gampang. Ya karena bakteri itu di mana-mana. Ya, saudara tidak bisa menghindari bakteri. Ya, sehingga caranya bukan dengan saudara masuk ke kapsul yang maha imun begitu ya. Enggak. Bagaimana supaya saya tidak sakit meskipun bakteri virus di kanan kiri saya sebetulnya ada. Ya, memperkuat fisik kita. Sama. Bagaimana supaya saya tidak gampang tercemar secara rohani? Salah satunya adalah dengan akal budi kita dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Sehingga itu 2 contoh. Ya, hati-hati dengan pengajaran yang salah, hati-hati dengan falsafah. Ya, karena falsafah itu tidak tentu semuanya salah. Ya, boleh nggak orang Tionghoa Kristen cengbing? Boleh nggak? Nanti dulu. Untuk apa? Kalau untuk mengenang orang tua, ya kita kumpul sama keluarga. Dulu papa gini ya, dulu mama gini ya. Silakan bersihkan makamnya. Boleh. Begitu sembahyang, jangan. Gitu ya. Ya sehingga nggak selalu falsafah itu salah. Itu kenapa kita perlu belajar firman Tuhan sehingga bisa membedakan. Ya sehingga bahkan dalam satu peristiwa yang sama, cengbing, itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Tidak bisa dengan gampang, boleh apa tidak boleh cengbing. Boleh apa tidak boleh Imlek. Ini orang Kristen paling suka begitu deh. Pertanyaan yang paling banyak saya terima sebagai hamba Tuhan, Pak, boleh apa tidak boleh? Nah, setelah kehidupan itu tidak sederhana itu ya. Boleh nggak ngutangi setelah ketipu sama orang? Tidak gampang bilang nggak boleh. Bahkan boleh nggak ngutangi orang yang sudah pernah punya pengalaman tidak bayar? Nah, tentu tidak boleh tuh, begitu ya. Banyak faktor. Nah, itu kenapa perlu untuk kita melatih akal budi, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, ya, ini 2 contoh ya, mestinya bisa cukup jelas. Silakan. Terima kasih Pak. Sama Pak Indrawan. Pak, kalau contoh ketiga Pak, yang 2 Korintus pasal 6 ayat 15-16, Belial itu pencemaran rohani, berhala. Ya, sehingga pada waktu itu ya, salah satu masalah daripada jemaat Korintus, kalau saudara baca di 1 Korintus, nah ini ya memang kalau kita baca surat, sebetulnya kalau kita baca lebih utuh itu kita akan punya gambaran lebih banyak. Gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, kalau kita baca surat yang anak ngirim surat ke mamanya,
Kalau kita cuma baca atasnya saja, oh anak ini pengen cerita toh. Tapi begitu kita tahu bawahnya, mama enggak usah khawatir lagi. Oh sekarang kita lebih tahu maksudnya. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya, ini anak tunggal. Anak kesayangan mamanya. Dari kecil enggak pernah keluar rumah. Baru sekarang pergi keluar kota. Saudara akan tahu lebih jelas. Pantesan kok ceritanya itu kos baik-baik, sekolah baik-baik. Banyak pertanyaan dari jemaat ya. Oh, ya sehingga tadi ya kalau saudara baca dalam Korintus 1 Korintus, saudara akan melihat jemaat Korintus itu terlalu menganggap diri hebat. Sehingga makan sama para penyembah berhala, makan saja. Begitu ya. Ya sehingga mereka merasa tidak perlu terlalu membedakan diri. Ya, sehingga pada waktu itu salah satu praktek yang sering terjadi, kalau seperti hari ini ya, ada orang misalnya itu kalau mau ada klien mesti nemeni dia ke tempat yang tidak baik. Nah pada waktu itu, ya seringkali itu kalau kita dengan rekan dagang, mesti sama-sama yuk kita ke kuil. Gitu ya, sama-sama kita makan daging persembahan berhala, salah satunya belial. Ya, sehingga jemaat Korintus pada waktu itu mikirnya, ya saya kan cuma ikut, saya tahu udah ada yang namanya belial, sehingga saya cuma ikut makan, saya enggak ikut nyembah. Sama seperti sekarang mungkin orang mengatakan, saya cuma ikut nganter, saya enggak ikut. Hati-hati. Begitu ya, sekali, 2 kali ikut nganter. Berikutnya bagaimana? Jika bagi Paulus memperingatkan, hati-hati. Ya kamu berani sampai ke kuil. Ya, meskipun memang kamu sekarang tahu dewa-dewi enggak ada, cuma ada satu Tuhan. Dibaliknya siapa, kamu tahu enggak? Maksudnya itu ya, Paulus ingin menyadarkan jemaat Korintus, hati-hati, apakah persamaan antara Kristus dengan belial? Kalau enggak, ya jangan ikut makan makanan persembahan berhala di kuil. Orang lihat kamu akan mikirnya itu apa? Ya, orang Kristen tidak bisa dengan gampang mengatakan, ya saya supaya nggak jadi batu sandungan, saya pegang Yosua, tapi Tuhan tahu kok sambil saya begini-begini, saya nggak doa untuk papa mama saya yang meninggal. Tuhan tahu, orang lain tahu enggak? Ya, ketika orang lain lihat kamu, lihat kita sebagai hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya. Saya ingat pada waktu mama saya meninggal, kan tidak semua keluarga papa saya itu keluarga Kristen. Ada yang mengatakan kamu mesti taruh kursi di sebelah peti mati mama, karena sekarang mama tuh masih di sekitar sini, biar dia kalau capek bisa duduk. Gitu ya. Kita orang Kristen kan tidak percaya seperti itu ya. Saya tidak mau. Ya, karena kalau saya taruh, terus jemaat nanya, Pak Hendri ada apa kok itu di sebelahnya kursi itu ada, sebelahnya peti matinya kok ada kursi. Nah, terus saya jawab seperti itu jadi batu sandungan. Ya, sehingga tidak bisa karena kita mengatakan yang penting saya tidak percaya. Nah, jemaat Korintus seperti itu. Itu kenapa Paulus mengatakan apa hubungannya ya antara Kristus dengan belial. Oke, good ya. Berarti saudara baca bagian ini ya sebelum dibahas gitu ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Memang silakan. Ya. Yuk Intan silakan. Gini, kalau misalkan dalam konteks kita lagi bermisi. Bermisi kan ya? Kita harus ikuti budaya mereka. Dari ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Nah, saudara tetap bagaimanapun ada batasan. Ya, bagaimanapun itu ada batasan. Jadi gini, seperti tadi saya mengatakan, falsafah itu tidak semuanya salah, begitu ya, juga tidak semuanya benar. Sama seperti tadi ya, menghormati orang tua. Gitu ya. Loh, kamu tidak menghormati orang tua ya, tidak mau pegang Yosua. Gitu ya, saya mengatakan tidak. Kita tidak menyembah orang tua, tapi kita menghormati. Kita menghormati, tapi kita tidak menyembah, cuma menyembah Tuhan. Mereka bisa mengerti kalau kita juga menunjukkan dalam perbuatan. Kita memang tidak nyembah Yosua, tapi kita kadiasa paling awal, pulang paling malam. Begitu ya. Nyembah Yosua tidak boleh, tapi menyediakan kacang boleh kan? Begitu ya. Melayani tamu-tamu boleh kan? Aqua habis, saudara ganti. Begitu ya. Kacang habis, ganti. Kalau dulu masih ada kuaci ya, sekarang sudah ada kuaci. Begitu ya. Roti habis, ganti. Sehingga pada waktu saudara melakukan hal itu, maka ketika saudara tidak Yosua, pegang Yosua, sembah orang tua, orang mau bilang, saudara tidak hormat sama orang tua juga tidak bisa. Datang pertama, pulang terakhir, dan kerja terus, begitu ya. Roti habis ganti, kacang habis ganti, aqua habis ganti, begitu ya. Terima hormat dari orang lain.
Nah, sehingga sama dalam konteks misi pun ya, ada hal-hal yang kita boleh ikut dan coba jadi teladan di sana. Ada hal-hal yang kita benar-benar nggak boleh ikut, ya kita maaf kali ini kita itu tidak bisa ikut. Nah, kalau mereka sudah lihat di dalam hal yang lain mereka orang ini sudah hormat kok. Mereka tidak akan mengatakan, wah kamu nggak hormat sama kami ya. Begitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah lihat di dalam hal-hal yang lain kita sudah menunjukkan bahkan lebih daripada ekspektasi mereka. Sehingga puji Tuhan ya, karena dunia ini ciptaan Tuhan. Tidak mungkin ada budaya yang sepenuhnya salah. Ya, tidak mungkin kita ke misi ke satu tempat itu sepenuhnya tidak ada yang baik di dalam suku itu. Tidak mungkin, karena tidak akan bisa hidup. Ya, tidak akan bisa hidup. Ya, sehingga pada waktu kita ke satu suku ya kita lihat hal yang baik kerjakan double kalau bisa. Ya, sehingga pada waktu kita harus mengatakan sorry untuk hal ini saya tidak bisa ikut. Mereka lebih legowo. Ya, karena mereka lihat kita sudah bantu banyak. Kira-kira gitu ya. Andi ya. Karena setiap suku kan contoh-contohnya bisa lain mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi prinsip umumnya kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Ya, terima kasih Intan. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Pak Hendri Ongko sudah menyampaikan. Sama-sama. Memang jemaat diminta membaca dulu Pak materinya. Puji Tuhan. Gitu ya, jadi diumumkan seminggu sebelumnya supaya jemaat mempelajari sehingga pertanyaan boleh muncul seperti itu. Ya, saya serahkan Pak Bambang untuk closingnya dan sekaligus menutup di dalam doa. Tuhan, satu pembelajaran yang cukup komplit disampaikan melalui eksposisi surat 2 Korintus pasal 6 ini. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dan pemaparan materi yang sungguh memberkati kami, Pak Hendri. Kita boleh diberkati pada malam hari ini. Saya mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Semua kami yang hadir boleh diberkati. Mari kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Dan mungkin lain waktu kita bisa dilayani lagi oleh Pak Hendri. Ya, puji Tuhan kami mengharapkan ada kesempatan yang lain. Baik, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang indah, materi yang sungguh menolong kami untuk memahami berbagai macam hal yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami untuk iman kami bertumbuh, untuk penata layanan kami, di dalam kami melayani Tuhan, baik kami sebagai hamba-Mu, sebagai aktivis, dan sebagai jemaat Tuhan, semuanya kami boleh melihat firman-Mu menolong kami untuk bagaimana kami dengan bijak, kami boleh melangkah, kami boleh berpikir, dan kehidupan akal budi kami, falsafah hidup kami, hanya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kami berdoa untuk Pak Hendri Ongko yang sudah menolong kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong hamba-Mu dalam penggembalaan, di dalam tanggung jawab, di dalam keluarga, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, kiranya hikmat dan pertolongan kekuatan Tuhan senantiasa menaungi hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun, hamba-Mu boleh memberitakan, mengajarkan kebenaran firman-Mu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan anak-anak-Mu tetap dalam perlindungan Tuhan, dan iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan, dan kami boleh melihat terus anugerah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kami. Kami boleh menjadi orang-orang Kristen dalam kehidupan kerohanian kami boleh semakin dewasa, sehingga di dalam pelayanan kami, di dalam apa yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan peristiwa kami sepanjang malam, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau sendiri yang terus menyertai kehidupan kami. Ya. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.